64. Melanie mengambil stapler lalu melemparkan ke Lukas. Tidak usah besar kepala. Melanie mulutnya membebek. Kamu sampai menghubungi Pak Haryanto kan? Ini barusan aku dapat semsnya. Oke, aku tidak akan menghilang secara tiba-tiba lagi. Aku janji, kata Lukas. Maafkan aku, Melanie. Ya. Saat pulang Melanie minta Lukas mengantarnya ke rumah sakit tempat ibunya dirawat. Dia ingin bertemu Ciptarani dan melihat kondisinya. Lukas mengiyakan. Kehadiran Melanie akan membuat ibunya bahagia. Mereka tampak cocok. Lukas senang melihatnya. Sampai di rumah sakit, Melanie bertanya kepada Lukas siapa laki-laki yang menemani ibunya. Lukas menceritakan lagi. Melanie berbisik padanya, kamu harus hati-hati, kok kamu percaya begitu saja dengan dia? Karena ibuku percaya dan telah memaafkannya, jawab Lukas. Kamu sudah memaafkannya juga. Lukas mengangkat bahu. Melanie tampak mengerti dan sedikit memuji Lukas karena sangat peduli dengan ibunya. Melanie mengatakan Lukas adalah anak yang berbakti. Tapi betul kata Mama, tidak semuanya mesti diselesaikan dengan kekerasan. Melanie tersenyum. Lukas simpan pemandangan itu ke benak terdalam. Mereka pun pamit pulang. Di mobil Melanie memejamkan mata sebentar. Sampai di rumah Lukas membuatkan spaghetti bakso untuk Melanie. Itu dia pelajari dari Bu Grace kemarin. Selagi makan mereka kangen dengan Permata. Melanie sudah mencoba menghubunginya tapi tak diangkat. Sebetulnya mereka ingin menjenguk Permata di akhir pekan, tapi mereka tidak punya alamat Permata di Bandung. Kita tunggu kabarnya saja, aku yakin Permata hafal nomormu. Bisa jadi ponselnya disita dan diganti yang baru, simpul Lukas. Selanjutnya Melanie bertanya tentang apa yang akan dilakukan Lukas dengan semua saham Bu Grace. Lukas bilang akan mengelolanya sebaik-baiknya. Bagi Melanie itu tidak cukup. Sebenarnya, kamu tahu tidak sih cara berbisnis? Tanya Melanie, menguji. Lukas menyandar santai. Cukup untuk bisa membantumu melalui segala hal di depan, kata Lukas mantap. Dengan cara apa? Intuisi. Intuisiku cukup terlatih untuk menilai rekan bisnis mana yang culas. Melanie tampaknya bisa menerima itu. Dan memang itu yang bisa diandalkan Lukas. Dia bisa mengendus akal bulus dari cara orang berkata-kata. Dia membaca gestur dan tatapan mata. Bertahun-tahun bertugas di militer dia sudah terbiasa menginfiltrasi musuh tanpa diketahui. Namun dari apa yang dikatakan Lukas, dia melihat secuil ekspresi Melanie yang seolah bertanya-tanya sebetulnya pendidikan apa yang dienyam Lukas Brata dulu. Untuk sekarang, Lukas masih akan menyimpan identitas dirinya yang sebenarnya. Melanie belum perlu tahu. Mereka masuk ke kamar masing-masing setelah minum bir bersama. Esoknya, pagi-pagi saat baru sampai kantor, Melanie sudah menghadiri rapat bersama Salim Maharta dan Tommy. Lukas menunggunya di ruangan Melanie sambil mempelajari berkas pelimpahan saham Bu Grace yang tadi diantarkan sekretarisnya. Beberapa kali Lukas bertanya kepada Martha. Sekalian dia menanyakan kabar ayah dan ibunya. Martha bilang mereka sudah bisa menerima apapun keputusan Martha. Pintu hati mereka sudah terbuka. Martha pun jujur kepada kedua orang tuanya kalau Lukas hanyalah teman kantor yang membantunya untuk menggagalkan acara pertunangan. Agak sulit memang, tapi pada akhirnya mereka mengerti kenapa Martha melakukannya. Syukurlah kalau begitu, aku senang mendengarnya. Kalau butuh bantuan lagi, jangan sungkan-sungkan ya, pesan Lukas. Sekitar 2 jam kemudian Melanie kembali ke ruangan. Dia membawa berkas dan meletakkannya di meja. Dia memanggil Lukas mendekat ke mejanya. Bagaimana? Apakah mereka merusuhimu lagi? Tanya Lukas perhatian. Melanie melepaskan desah panjang. Kelihatannya rapatnya cukup alot. Tapi kemudian Melanie tersenyum. Tidak, mereka tidak rusuh. Mereka kelihatan sopan sekali sekarang. Aneh. Mereka memberiku sebuah proyek besar untuk dikelola bersama tim konsorsium. Melanie menyodorkan berkas itu untuk dilihat Lukas. Nilainya fantastis membuat Lukas berdecak. Nilainya triliunan. Skalanya nasional. Seperti yang dikatakannya, entah kenapa berkas di hadapannya ini mengundang intuisi yang mengendus akal bulus. Lukas merasa tidak aman dengan proyek besar ini. Melanie, ini memang angka yang fantastis. Tapi apakah kamu tidak mencium ada agenda tersembunyi di balik proyek ini? Lukas mencoba memberi pandangan. Apa misalnya? Melanie merebut kembali berkasnya. Sebuah jebakan.
Aku masih merasa Maharta CS menginginkan kejatuhanmu. Kamu paranoid, Lukas. Mereka tadi bicara baik-baik. Mereka meminta maaf atas kelancangan mereka di rapat pemegang saham dan pemaksaan penyerahan jabatan CEO adalah kesalahan fatal yang mereka lakukan. Mereka sekarang percaya kepadaku bisa mengelola Sukma Group menuju masa depan yang lebih berprospek, ujar Melanie. Lukas melihat Melanie sedang dilemparkan ke udara yang menyenangkan. Hanya saja di bawah sedang tidak ada trampolin ataupun kasur penahan. Kalau jatuh pasti sakit. Lukas tidak ingin mematahkan semangat Melanie saat ini. Dia yakin, Melanie bisa mengelola proyek ini dengan baik. Lukas akan setia menemaninya. Bila mana dia menemukan sedikit saja kecurangan, dia akan bertindak. Aku percaya padamu Melanie. Aku pun berjanji akan selalu membantumu. Aku akan jadi mata dan telingamu. Tangan dan kakimu. Kini Lukas mengerti kenapa Bu Grace memilih Lukas untuk menerima semua sahamnya. Melanie masih memandang lurus dan begitu optimis. Lukas yang telah menelan asam pahit kehidupan di misi-misi militer, tidak berpegang lagi kepada optimisme, melainkan realita dan skeptisisme. Itu yang membuatnya selamat hingga sekarang. Perhatian Melanie terisap seluruhnya ke proyek baru ini. Dia dibantu Martha menyusun lini masa proyek tersebut dan mengatur jadwal bertemu konsorsium. Lukas yang sebenarnya dalam hal ini masih tidak terlalu mengerti, mengamati saja. Dia sering keluar untuk mengecek sekeliling. Ketika warawiri dia pun teringat, hari ini Tommy masih belum berpapasan dengannya. Dia tertawa, berarti Tommy masih menganggapnya sudah mati. Dia pasti akan kaget luar biasa mendapati Lukas masih berkeliaran. Lukas akhirnya membuat dirinya tidak terlalu tampak. Pulang dari kantor dan mengantar Melanie sampai kondo, Lukas pamit untuk pergi ke rumah sakit menjenguk ibunya lagi. Melanie tidak ikut, dia masih akan berkutat dengan dokumen proyek tadi. Jangan lupa istirahat, Lukas mengingatkan. Di rumah sakit, Ferry masih setia menemani ibunya dengan rasa segan dan hormat yang tinggi. Lukas hanya sebentar di sana untuk mengetahui perkembangan ibunya. Kata perawat, besok sudah boleh pulang. Lukas berpesan agar Ferry tetap menemani sampai ibunya pulang. Saat kembali ke kondo, Lukas mendapati Melanie masih berkutat dengan dokumen. Dia duduk di sofa ruang santai. Ketika Lukas lewat, Melanie menoleh dan memintanya untuk duduk di sampingnya. Ada hal yang ingin dibicarakan. Ada apa Melanie? Lukas, setelah kupikir-pikir, setelah kuamati lagi. Kenapakah kamu selalu berpikiran skeptis terhadap orang lain? Bahwa semuanya memiliki agenda tersembunyi. Contohnya tentang proyek ini, aku bisa melihat dari ekspresimu tadi siang kamu tidak setuju aku mengambil proyek ini. Lukas diam sesaat, berpikir. Tak mungkin dia memberitahu Melanie yang sebenarnya sekarang. Ataukah semestinya harus? Bersambung. 65. Bukannya skeptis atau curigaan, Melanie. Ini merupakan bagian tugasku menjadi bodyguard pribadimu. Selain keamanan fisik, aku pun merasa harus melindungimu dari serangan psikologi. Istilahnya Cywar. Yang dilakukan Maharta CS kemarin seperti itu, jelas Lukas akhirnya. Lukas tak bisa mengungkapkan tentang organisasi ke Melanie sekarang. Dia berencana untuk mendiskusikan ini dengan Pak Haryanto suatu saat nanti. Dia pun tak ingin membeberkan kalau Tommy mengirim orang untuk membunuhnya dan sekarang ini dia mengira Lukas sudah mati. Apa ada suatu hal yang kamu tutup-tutupi dariku? Melanie menyipitkan mata, mendesak. Lukas langsung berkata, tidak ada yang aku tutup-tutupi darimu Melanie. Hanya saja, belum saatnya kuungkap. Lanjut Lukas dalam hati. Dia khawatir semua itu akan membuat Melanie tertekan dan jadi tidak fokus mengelola perusahaan. Membuat lingkungan Melanie aman adalah tugas Lukas. Sampai titik darah penghabisan. Dia menyayangi Melanie. Dia berjanji akan menjadi tunangan yang gagah berani dan senantiasa melindunginya dari segala jenis mara bahaya. Itu adalah janji darah Lukas. Baiklah, jika ada apapun, tolong kamu beritahu aku. Melanie menerima ucapan Lukas. Siap, Bu CEO. Lukas menyeringai tolol. Ya sudah, kamu istirahat sana. Kamu juga Melanie, ini sudah larut. Jangan memaksakan diri. Di masa sekarang, cukup tidur itu penting supaya kamu lebih segar menghadapi hari baru, saran Lukas. Melanie setuju, jam 11 malam dia beres-beres berkas yang dipelajarinya. Waktu melewati sofa berkasnya terjatuh. Lukas segera membantu memungutnya.
Tangan mereka tak sengaja bersentuhan. Lukas melirik wajah cantik Melanie. Rambutnya dikuncir dan digelung. Sungguh menawan. Yang bikin Lukas tambah deg-degan adalah di waktu santai di rumah Melanie memakai pakaian yang minim. Hanya semacam kaos pendek tipis dan celana pendek yang hampir sependek celana dalam. Entah kenapa sekarang Melanie sudah nyaman memakai itu di depan Lukas. Ditambah lagi ketika Melanie menunduk, Lukas tak sengaja melihat buah dada Melanie. Melanie tidak memakai dalaman. Lukas tambah merah wajahnya karena malu tak sengaja melihat. Dia alihkan pandangannya segera dan membantu Melanie berdiri bersama berkas. Dia bawakan berkas itu ke kamar Melanie. Dalam hati, sebentar lagi aku akan tidur bersamamu di dalam kamar ini. Satu ranjang berdua. Lukas menelan ludahnya bulat-bulat. Malam itu setelah Lukas melaporkan segala hal belakangan ini kepada Pak Haryanto, dia kesulitan tidur. Dia terbayang-bayang tubuh dan wajah Melanie. Bahkan dia seperti berhalusinasi Melanie sekarang ada di sampingnya. Aroma tubuh Melanie mengikuti ke kamar Lukas. Aku cinta kamu, Melanie. Hidupku untukmu, ucap Lukas lirih berkali-kali. Berharap getaran mantra ini merasuk dalam mimpi Melanie. Di kantor esok harinya Melanie memulai kesibukan merencanakan proyek besar itu. Sementara Lukas masih mengamati. Dia menunggu momen ketika Tommy datang dan seperti melihat hantu, tapi dia belum muncul juga. Atau sebenarnya dia sudah tahu dan marah-marah sendiri. Hari ini ibunya akan keluar dari rumah sakit. Lukas minta izin ke Melanie untuk ke rumah sakit. Aku mau ikut, keluarnya nanti agak siangan kan? Kata Melanie. Iya, tapi tidak apa-apa. Kamu kan lagi sibuk mengurusi proyek itu. Ada Martha. Lagi pula sebentar lagi akan rapat konsorsium. Lukas menyetujui. Dia senang Melanie mau ikut mengantar ibunya pulang. Hari itu Pak Haryanto datang ke kantor untuk bertemu Lukas. Sementara Melanie menghadiri rapat, dia berbicara dengan Pak Haryanto. Membahas lebih serius tentang ancaman organisasi. Melanie dapat proyek besar dan datangnya dari Salim Maharta yang kita sama-sama tahu, berafiliasi dengan organisasi tersebut. Saya sebenarnya sudah curiga sejak lama. Tolong kamu awasi dan lapor terus ke saya. Tolong lindungi Melanie dari apapun yang merugikannya, pesan Pak Haryanto. Siap, Pak. Pak Haryanto sudah tahu bahwa Melanie mengumumkan pertunangannya sendiri di hadapan pemegang saham. Dia tidak bermasalah dengan itu. Justru senang Melanie berani dan sepertinya sudah tidak terlalu menentang perjodohan ini. Terus buat Melanie jatuh cinta. Progresmu bagus, Lukas. Kamu lelaki yang cocok untuk putriku. Saya lakukan yang sebaik-baiknya untuk Melanie, kata Lukas mantap. Lukas menunggu Melanie sambil duduk-duduk di depan ruangan Melanie. Dia baca-baca lagi dokumen Bu Grace. Lee datang dan menanyakan kebenaran kalau Lukas sekarang memegang semua saham Bu Grace. Lukas membenarkan. Lee langsung berlagak menyembahnya. Melanie sudah selesai rapat lalu langsung mengajak Lukas ke rumah sakit. Mereka berangkat bersama. Melanie minta mampir sebentar ke supermarket elit untuk membeli buah-buahan dan bahan masak. Ibumu suka buah-buahan segar, Melanie memberitahu. Buah-buahan itu dikemas dengan bingkisan parcel. Kamu tidak perlu repot-repot sebenarnya, kata Lukas. Melanie hanya tersenyum. Sampai di rumah sakit, Lukas melihat Ferry masih setia menemani ibunya. Dia bahkan berinisiatif melepaskan jaket Lukas dan Melanie dan menaruhnya dengan rapi. Lalu menawari minuman. Lukas bilang mereka tidak akan berlama-lama. Dia langsung ke bagian administrasi untuk penyelesaian pulang. Luka di wajah ibunya sudah mengering dan badan ibunya sudah kelihatan segar. Sekarang ini malah ibunya sedang duduk. Setelah tadi bercanda dengan Ferry. Tadi Lukas sempat melihatnya ketika baru mau masuk. Melihat itu Lukas lalu menyusul Ferry ke mesin minuman. Terima kasih sudah menjaga ibuku, kata Lukas tulus. Ferry sempat kaget. Dia membungkuk dan mengangguk-angguk. Dengan senang hati, Bang Lukas. Ibu Bang Lukas sudah kuanggap seperti ibu sendiri. Tugasmu selesai di sini. Aku lepaskan kau. Kau boleh pulang. Tapi Bang, bolehkah aku ikut antarkan ibu pulang? Pinta Ferry. Kau pulang saja. Ibu biar denganku. Ferry menunduk, agak kecewa. Dia mendongak dan mengajukan satu permintaan. Kapan-kapan aku tetap boleh main ke rumah ibu, Bang. Ya, silakan. Ferry tampak senang, dia tersenyum lebar. Memar-memar di wajahnya sudah menguning mau hilang.
Ferry menyambut tangan Lukas, menyalami dan menciuminya. Ferry kembali ke ruangan dan berpamitan dengan ibu Lukas, mengambil tas lalu pergi. Ibu Lukas berucap terima kasih yang banyak kepada Ferry. Katanya, pintu rumahku terbuka untukmu, nak Ferry. Mereka pun pulang. Ibu Lukas sudah bisa berjalan seperti biasa. Seolah tidak pernah terjadi insiden penyerangan. Dia bilang, ibu kangen memasak. 3 hari di rumah sakit sangat membosankan. Asyik, Melanie ikut bantu masak ya. Aku bawakan bahan-bahan makanan yang segar, kata Melanie riang. Rumah ibu Lukas sudah dirapikan oleh geng Kota Naga. Dapurnya sudah lebih baik. Lukas membawakan bahan-bahan makanan dalam bingkisan parsel itu ke sana. Ibu Lukas berunding dengan Melanie mau masak apa. Ketika Melanie membantu mengiris wortel, tangannya teriris. Segera Lukas datang menolong dan menghisap jarinya. Setelah itu ibu Lukas melarang Melanie untuk membantunya. Kamu duduk manis saja bersama Lukas, katanya. Melanie sangat lahap memakan masakan ibu Lukas, dia tak hentinya memuji di setiap suapan. Selagi makan tiba-tiba ibu Lukas bertanya, jadi, kapan kalian akan menikah? Ibu ingin sekali punya cucu. Sendok Melanie berhenti. Bersambung. 66. Lukas sama kagetnya. Dia tak menyangka ibunya akan bertanya seperti itu. Dia tak mempersiapkan ini bersama Melanie. Status mereka berdua masih seperti yang mengambang meskipun secara lisan Melanie sudah mengumumkan sendiri di hadapan pemegang saham. Lukas menyadari, dia belum begitu diinginkan. Masih banyak pembuktian hingga dia bisa memikat Melanie dalam-dalam. Melanie mengeluarkan suara seperti tersedak. Lukas segera menyodorkan air putih kepadanya. Melanie matanya sampai merah karena batuknya keterusan, dia tersedak air putih lagi. Lukas mengusap punggungnya. Melanie agak kurang nyaman, meminta Lukas menurunkan tangannya. Lukas berdiri lalu mengajak ibunya melipir sebentar untuk bicara. Mama, apa-apaan sih tadi? Tanya Lukas dengan suara pelan. Cipta Rani menutup mulutnya, dia jadi tidak enak. Maafkan Mama, Lukas. Keceplosan. Kami berdua memang sudah tunangan, tapi kami belum menentukan kapan akan menikah. Masih banyak pekerjaan yang mesti diselesaikan, Lukas memberitahu. Iya Lukas, Mama paham. Mama minta maaf ya, tadi benar-benar keceplosan. Mungkin karena habis menginap di rumah sakit. Lukas memeluk ibunya, iya Ma, tidak apa-apa. Maafkan Lukas juga yang kelamaan menjomblo. Dia menyeringai tolol. Ibunya menowel hidungnya. Mereka kembali ke meja makan. Lukas melihat ekspresi Melanie berubah total. Dia jadi kurang berminat menghabiskan makanannya. Lukas jadi tidak enak hati. Melanie tidak banyak bicara lagi sampai mereka menyelesaikan makan dan beres-beres meja makan. Melanie memberi Lukas kode waktunya untuk pulang. Pertanyaan tadi mohon anggap angin lalu, tidak sepantasnya saya menanyakan itu. Ibu Lukas menyentuh tangan Melanie. Melanie hanya membalasnya dengan mengangguk dan tersenyum kecut. Ketika keluar Lukas ditemui oleh tetangganya. Seorang tua yang kemarin dihajar oleh anak buah Kota Naga. Dia sekeluarga ingin mengundang Lukas makan malam sebagai bentuk terima kasih. Lukas dengan sopan menolaknya. Lukas mengejar Melanie yang berjalan sendirian lebih dulu. Melanie, maafkan ibuku tadi ya. Dia tidak bermaksud apa-apa kok, kata Lukas, mengimbangi langkah cepat Melanie. Ya, tidak apa-apa. Lukas melihat jelas wajah Melanie masih sangat kecut. Dia berjalan lebih cepat menghindari Lukas. Melanie, tegur Lukas. Tak digubris oleh Melanie. Lukas bingung, mesti bilang bagaimana. Lukas mengikuti dengan bingung. Ketika sampai di mobil, Melanie minta kunci mobilnya. Kamu jalan kaki saja, ketusnya. Lukas melongo heran ditinggal pergi Melanie. Apa salahku? Melanie meninggalkannya secara dingin. Dia jadi tidak enak juga dengan ibunya karena sikap Melanie yang tiba-tiba berubah dingin. Ibunya juga sudah minta maaf. Melanie sama sekali tidak menjawab permintaan maaf ibunya. Aduh, Lukas bingung. Dia pun didera oleh kekhawatiran karena Melanie menyetir sendirian. Bagaimana kalau dia ditarget oleh orang suruhan organisasi? Lukas mencoba memesan ojek daring, tapi paket datanya ternyata habis. Mau menelpon, pulsa juga habis. Dia berniat untuk menelpon Anton. Dia ingin dibawakan mobil, nanti Lukas akan bayar. Uang dari penjualan Ferrarinya masih ada. Akhirnya Lukas berlari kecil menuju jalan besar.
Dia akan mencegat taksi. Di pedestrian tiba-tiba Lukas menabrak seseorang yang berlari kencang. Keduanya terjatuh, Lukas berguling hampir menubruk pot kembang. Pelari yang menabraknya langsung bangkit dan berlari tergesa-gesa. Tangkap dia, copet. Seorang perempuan berlari mengejar, dia terengah-engah. Melihat Lukas yang terjatuh, perempuan itu membantunya terlebih dahulu. Kamu dicopet? Tanya Lukas segera. Perempuan muda anak kuliahan itu mengangguk. Tunggu di sini, kata Lukas. Dia langsung melesat mengejar si pencopet. Orang-orang di pinggir jalan tampak tidak peduli. Si pencopet adalah tipe pencopet yang suka beredar di terminal. Larinya begitu kencang. Jangan sampai dia ketemu komplotannya yang membawa motor. Lukas menambah kecepatan larinya. Sambil berlari dia memungut batu sekepalan. Dia ancang-ancang lalu melempar batu itu. Dia sudah memperhitungkan jarak dan kecepatannya. Buk! Batu itu tepat mengenai ubun-ubun si pencopet. Dia jatuh gelimbungan sampai kakinya terkilir. Lukas tadi melihat ada darah muncrat sedikit ketika batu mengenai kepalanya. Lukas terjang pencopet itu dan mengambil tas yang digondolnya. Mau duit? Kerja yang benar. Lukas menendang perut si pencopet. Perempuan yang dicopet ternyata ikut mengejar. Dia terengah-engah kehabisan napas ketika sampai di posisi Lukas. Meski ngos-ngosan dia ikut menendang si pencopet. Dia berteriak ke massa. Pencopet itu panik dan lari terlatih-tatih, takut dihajar massa. Terima kasih banyak. Perempuan itu menerima tasnya dari Lukas. Lain kali berhati-hati. Jangan sampai lengah. Tasmu mudah diambil orang soalnya, kata Lukas. Dia memperhatikan perempuan muda anak kuliahan itu. Sangat manis menggemaskan. Rambutnya potongan mangkuk. Bajunya trendy. Lukas yakin dia anak orang kaya. Siap kak? Ngomong-ngomong, namaku Lily. Lily Maharani. Lily menyodorkan tangan perkenalan. Tak mau berlarut-larut dalam pusing menghadapi Melanie, Lukas menerima perkenalan itu. Lukas Brata. Nama yang keren. Kedengaran gagah. Lily mengajak Lukas menepi ke kios minuman. Kamu kuliah di Universitas Andalas? Tanya Lukas. Di kawasan sini beberapa tahun lalu didirikan sebuah universitas baru yang mewah. Betul, kok Lukas tahu. Lukas menunjuk stiker kecil di punggung ponsel Lily. Oh iya, ini ya. Kakak matanya jeli sekali. Aku traktir minum boba ya. Ah, tidak usah repot-repot, aku mau jalan pulang. Lily memaksa, dia menggait tangan Lukas. Aku memaksa kak, hehe. Aku sangat berterima kasih karena kakak berhasil menangkap copet itu. Tasku ini isinya barang-barang penting. Bisa gawat kalau hilang. Oh, baiklah. Lukas ikut melipir. Dia diajak duduk di kios minuman itu. Kakak hebat sekali tadi. Lemparan batunya bisa tepat sasaran. Apa rahasianya kak? Lily bertanya dengan kagum. Banyak-banyak latihan, jawab Lukas, sambil menyeruput teh gula aren bertaburkan boba gurih manis. Hei, kakak suka latihan melempar batu ke kepala copet. Canda Lily. Lukas terbahak. Latihannya bisa pakai bowling atau lempar bola basket. Oh, masuk akal. Ngomong-ngomong, bolehkah kakak mengantarkanku jalan kaki ke kampus? Aku takut dicopet lagi. Lukas mempertimbangkan. Baiklah, ayo. Mereka pun jalan kaki santai menuju kampus. Dia baru selesai kelas sore tadi. Mobilnya diparkir di kampus. Suasana sudah malam, takut ada copet yang menyamar dan mengintai. Mereka berjalan sambil menghabiskan minuman teh boba. Oh ya, kakak pulang ke daerah mana? Ke komplek Gramaxi, jawab Lukas. Wah, itu kan komplek kondo-kondo mewah. Kakak punya kondo di situ? Tidak, aku bekerja di salah satu kondo itu. Sebagai satpam, jawab Lukas. Lily mengangguk-angguk. Oke, sebagai balas budiku, Lily antar kak Lukas ke sana ya. Tidak usah. Lukas tak sadar sudah menemani Lily sampai parkiran mobil. Lily, terdengar suara panggilan keras dari arah barat. Seorang pemuda dengan tampang khas anak orang kaya yang sombong dan manja. Lily kelihatan memutar matanya, sebal. Lukas melirik pemuda itu. Sekarang dia lari mendekat. Siapa lu? Tunjuk pemuda itu dengan kasar kepada Lukas. Lukas berputar menghadapinya, kebalik, lu siapa? Bersambung. 67. Gua Willy Wangsa. Kenal gak lu? Pemuda itu sangat sombong dan menjengkelkan.
Lukas cukup perlu 5 detik mengalahkan pemuda ini. Dia ingin bermain-main dulu. Anak-anak seperti ini perlu diladeni dulu biar kapok. Willy, minggir lu. Gak usah ngerusuh deh, tegur Lily. Lily berlindung di belakang Lukas. Kentara betul minta dibantu. Mungkin ini alasannya minta diantar ke kampus. Lu kenapa sih? Digebetin sama gue gak mau. Kok malah maunya sama omong begini? Willy berkata kurang ajar. Lily tidak terima dibilang begitu. Dia gampar Willy. Namun gamparannya ditahan oleh Willy. Tangan Lily dipegang dengan kasar. Lepaskan. Rintih Lily. Bro, lepaskan tangan Lily. Kalau gak mau patah dalam 5 detik ke depan, ancam Lukas. Willy tertawa. Halah, Sugar Daddy sok-sokan ngancem. Willy menarik Lily. Lily, lu ikut gue sekarang juga. Lukas menghitung. 5, 4, 3, 2, 1. Kejadiannya begitu cepat. Tahu-tahu Lily sudah di belakang Lukas dengan aman dan Willy menjerit kesakitan. Lukas membuat lengannya terkilir, persendiannya dilepas paksa. Awas lu ganggu-ganggu gue lagi. Lily menginjak jari Willy. Tidak mau membuat gaduh lebih lama, Lukas berjongkok di dekat Willy. Bro, gua kasih pilihan. Tangan lu beneran gua patahin, atau lu jangan ganggu lagi Lily terus tangan lu gua bantu balikin. Gak akan ada sakit. Willy mengadu. Dia sudah menangis kesakitan. Lukas menutup mulutnya supaya tidak berteriak. Pilih yang mana? Desak Lukas. Willy menepuk tangan Lukas pakai tangan yang satunya. Dia pilih nomor 2. Lukas langsung mendudukkannya dan memuntir sambil menarik lengannya. Ceklek. Persendiannya sudah kembali. Willy melenguh, dia masih merintih tapi tidak merasakan sakit berlebihan. Ampun om. Janji ya lu jangan ganggu Lily lagi. Sekali lagi lu ganggu dia. Tangan lu gua buntungin, ancam Lukas. Ya sudah, pergi sana. Willy kabur. Aku berutang budi lagi sama kakak, kata Lily. Nongkrong ke kafe yuk kak. Lukas ingin memastikan sisa malam itu Willy tidak mengganggu Lily lagi. Lily mengajak Lukas ke kafe dekat dari universitas. Tempatnya berdekatan dengan restoran dulu Lukas dijodohkan dengan Melanie. Lily menraktir Lukas kopi susu dan roti bakar. Dia bercerita seputar kegiatannya di kampus dan latar belakang kenapa Willy terus mengganggunya. Ceritanya, Willy pernah dekat dengannya. Mereka pernah pacaran. Tapi karena kelakuan Willy yang aneh bin ajaib, Lily minta putus. Willy tidak terima. Maafkan aku karena bikin Kak Lukas jadi repot ya. Harusnya Willy gak macam-macam kayak tadi. Sudah, tadi itu masalah kecil. Tidak usah dibesarkan, kata Lukas. Lukas ngobrol-ngobrol santai dengan Lily. Dia penasaran juga dengan lika-liku anak muda masa kini. Melalui Lily dia jadi bisa melihat. Rupanya sama saja, hanya saja beda spektrum bahasan. Ada yang rusuhnya seperti Tommy. Saranku sih, kamu jauh-jauhi itu bocah Willy. Kalau kamu diganggu lagi sama dia, kabari aku, saran Lukas. Oh ya, minta nomornya dong kak. Kalau boleh sih. Lily memasang muka imut yang tak bisa ditolak Lukas. Mereka pun bertukar nomor. Setelahnya Lily memesankan Lukas ojek daring. Lily mesti pulang karena kakaknya mencarinya. Padahal dia pengen antar Lukas pulang. Baik, terima kasih ya. Kapan-kapan ketemu lagi, lambai Lukas dari motor ojek. Di motor Lukas berpikir bagaimana agar Melanie jadi baik lagi. Dia ingin menebus kesalahannya, apapun itu. Meskipun Lukas bingung tidak tahu kenapa Melanie jadi kesal gara-gara pertanyaan ibunya. Dia ada ide. Dia minta abang ojek berhenti dulu ke minimarket, Lukas beli bahan-bahan masakan. Sampai di kondo ternyata Lukas tidak mendapati Melanie di sana. Sepertinya dia pergi ke suatu tempat. Di kondo Lukas dapat mengaktifkan internetnya lagi. Dia cek GPS Melanie, rupanya masih di kantor. Wah, kembali bekerja dia. Lukas mendecak. Waktu menunjukkan sudah jam 10 malam, Lukas pikir Melanie sebentar lagi pulang. GPS menunjukkan tanda-tanda pergerakan Melanie dari kantor. Lukas segera membuka bahan-bahan makanan yang dibelinya dan mulai memasak. Setengah jam kemudian Melanie datang. Dia penasaran dengan aroma yang enak. Lukas sedang membuat omelet. Melanie yang masih ketus, duduk di meja dapur. Penasaran tapi ditutup-tutupi dengan masakan Lukas. Selamat datang, Bu CEO. Kamu pasti lapar lagi. Ini kubuatkan omelet untukmu.
Sebuah omelette fluffy yang memanjakan lidah, Lukas menyajikan. Dia bahkan memakai kostum ala-ala koki profesional. Melanie dibuat melongo sedikit. Aromanya enak sekali dan tampilan omelettenya menggugah selera. Melanie mulai mengiris omelette tebal dan kenyal itu lalu mencicipinya. Melanie tampak dibuai ke surga. Dia tak sadar melenguh. Lalu dengan lahap dia menghabiskan omelet buatan Lukas. Ini enak sekali, uji Melanie. Jadi, kamu tidak marah? Lukas bertanya seperti anak kecil memastikan ibunya tidak marah kepadanya. Melanie hanya memberikan senyum manisnya. Lalu membawa tas kerjanya masuk ke kamar. Lukas memukul udara kosong, gemas sekali dengan Melanie. Di tempat lain, Lily Maharani diminta kakaknya pergi ke suatu tempat. Sebuah kasino di pusat kota. Dia masuk dan para penjaga kasino itu mengantarnya kepada kakaknya. Ada logo naga di beberapa dinding kasino. Naga dengan badan menyala neon. Kakaknya ada di ruangan bos. Kakaknya adalah bos kasino tersebut. Lily duduk di tepi meja kakaknya, tak peduli dengan tata krama. Kak, kupikir aku sudah menemukan orang yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah. Sang kakak yang rambutnya dicukur tipis dengan jalur-jalur tribal dan rambut atasnya dibiarkan panjang, memutar dari kursi mewahnya. Oh ya, iya, orangnya sangat hebat dalam berkelahi. Tadi aku dibantunya menangkap copet. Lemparannya jauh tapi tepat mengenai kepala copet sampai bocor. Lily menunjukkan video Lukas mengejar copet. Kakaknya mengamati dengan datar. Lalu, dia membantuku memberi pelajaran kepada Willy. Lily menjelaskan pertemuannya dengan Lukas yang tidak sengaja. Bocah ingusan itu masih mengganggumu rupanya, tanggap kakaknya. Lily juga menunjukkan video Lukas memuntir lengan Willy sampai lepas persendiannya. Ya, kakak lihat, itu teknik yang tak sembarangan orang bisa. Kau yakin dia orang yang tepat? Jangan sampai kau mengulangi kesalahanmu yang dulu. Kau pernah ditipu orang kan? Yang menawarkanmu bantuan sesuatu. Dia orang yang tepat, Lily meyakinkan. Dia seorang bodyguard. Bodyguard terkuat. Lily sengaja menyulap kata satpam jadi bodyguard. Karena dia yakin, orang seperti itu bekerja untuk orang kaya di kawasan elit Geraha Maksi, sudah pasti dia bodyguard. Aku masih tidak percaya dengan penilaianmu, kata kakaknya. Menyentil ponsel Lily. Kupastikan, dia bisa membantu kita. Aku sudah punya nomornya. Aku bisa menghubunginya kapanpun untuk membantuku. Setidaknya, kakak mau menemuinya dulu. Aku akan menemuinya, dengan satu syarat. Kakaknya mengacungkan telunjuk. Asap rokok diembusnya menembus jari itu. Apa syaratnya kak? Bersambung. 68. Kamu suka menonton acara balapan kan? Tanya kakaknya. Suka sih, tapi apa hubungannya? Tanya Lily. Temanmu yang super kaya itu akan mengadakan balapan lagi, kali ini skala internasional. Pembalap-pembalap dari luar negeri akan datang. Aku tahu ada 4 pembalap yang hebat. Salah satunya adalah Christian. Dia paling hebat. Sudah lama dia menghilang, dan rumornya akan datang di balapan itu. Lalu, aku ingin orang yang kamu maksud itu juga ikut balapan. Kalau dia bisa mengalahkan pembalap-pembalap itu, aku akan yakin dengan perkataanmu. Aku akan menemuinya, ujar kakaknya. Tadinya Lily pikir syaratnya tak serumit ini. Ini seperti minta artis papan atas untuk mencuci piring di rumah. Mendekati mustahil. Lily tidak yakin Lukas akan mau melakukannya. Tapi, masalah yang dihadapi keluarganya sangat pelik sehingga butuh bantuan orang seperti Lukas. Oke, aku akan coba sampaikan. Krisis kepercayaan di geng yang dipimpin kakaknya sekarang cukup tinggi. Dia tidak bisa sembarangan lagi memilih orang. Salah pilih orang, nyawa bayarannya. Seperti yang sudah-sudah. Salah satu orang kepercayaan geng kakaknya tewas di tangan orang luar. Malam itu Lily menghubungi temannya yang super kaya dan menjelaskan maksud dirinya menelepon. Di kondo Melanie, Lukas senang sekali dengan senyum Melanie. Itu harga yang pantas, bahkan kelewat mahal untuk omelet ala-alanya. Masih ada seporsi lagi, Lukas memakannya. Rasanya memang lumayan. Untunglah. Kapan-kapan dia akan buatkan hidangan lain untuk Melanie. Lukas ketagihan dengan senyum selepas makanan enak dari Melanie. Seusai makan Lukas mencuci piring, ponselnya berdering. Dia angkat setelah mengeringkan piring Melanie. Halo, Lukas, tolong. Lukas menerka suara siapa di ujung sambungan.
Oh, Randy. Lumayan, ada apa Ren? Lukas membereskan cucian piring sisanya. Lalu dia menuju kamar untuk bicara di tempat yang lebih privat. Kau berminat ikut balapan lagi? Randy langsung ke poin pembicaraan. Untuk saat ini sih belum, jawab Lukas. Keluargaku baru saja membeli sirkuit baru. Pembukaannya kami mengadakan pertandingan balap kelas internasional. Bekerja sama dengan pihak-pihak resmi juga. Hadiahnya tidak tanggung-tanggung. Yang kau menangkan kemarin itu tidak ada apa-apanya. Lukas belum tertarik. Kau kenal Christian? Namanya sepertinya familiar. Kenapa dia? Lukas mencoba mengingat-ingat. Kalau tidak salah waktu dirinya masih bertugas di militer dan mengikuti balapan di Perancis, nama Christian ada di jajaran pembalap. Benderanya Indonesia. Dia pembalap yang sehebat dirimu. Kalau kau mau dia bisa jadi sekutumu. Karena, Christian adalah satu-satunya orang yang bisa berada di beberapa geng atau mafia lintas negara tanpa ada masalah. Aku teringat denganmu yang bermasalah dengan beberapa geng. Sebentar-sebentar, dia bukan sekadar pembalap rupanya. Bukan, dia pebisnis. Dia orang yang cukup berpengaruh. Kalau kau bisa membuatnya terpukau dengan aksimu, dia mungkin akan mendekatimu. Orang-orang mengagung-agungkannya. Mengingat masalahmu, sepertinya kau perlu backingan orang seperti dia, jelas Randy. Lukas berpikir, kalau dia pergi balapan, Melanie tidak ada yang jaga. Kalau dia tidak pergi, dia melewatkan kesempatan yang jarang datang ini. Lukas tidak cukup bersekutu dengan Anton dan Juan Bahar saja. Dia perlu backingan yang membuat semua orang keder untuk macam-macam dengannya. Dan ku dengar, kasak-kusuknya, Christian mencari orang yang bisa mengalahkan dirinya di sirkuit. Itu pasti kau, lanjut Randy. Lukas langsung terlempar ke masa lalu, di zaman dia balapan di Perancis. Pembalap asal Indonesia satunya itu memang memepetnya terus. Selama beberapa putaran, selisih mereka sangat tipis. Sampai pada putaran final, Lukas mengecohnya dengan trik drift yang mumpuni. Oke, aku akan pikirkan. Nanti ku kabari, kata Lukas akhirnya. Oke, ku tunggu. Sisa malam itu dipergunakan Lukas untuk mempertimbangkan segala hal sampai konsekuensinya. Dia sampai pada kesimpulan kalau tidak ada ruginya bersekutu dengan Christian. Malam itu dia menelepon Anton dan menceritakan tawaran itu. Dulu, Antonlah yang menyiapkan mobil dan kelengkapan balapan Lukas. Anton bilang itu kesempatan yang bagus. Christian bisa jadi ada agenda tertentu, kalau Lukas bisa menginfiltrasinya, itu akan bagus. Lukas semakin yakin. Pagi-pagi setelah mengantar Melanie ke kantor. Tumben hari ini dia minta diantar lebih awal. Katanya akan ada rapat panjang. Lukas menghubungi Randy lagi dan menyatakan bersedia mewakili keluarga Ren sebagai pembalapnya. Nah begitu, seorang Lukas masa menyia-nyiakan tantangan seperti ini, kata Randy sebelum mengakhiri telepon. Balapannya nanti malam. Lukas mengatur beberapa hal. Dia menghubungi Anton untuk menyiapkan anggota agar berjaga-jaga di sekitaran Melanie. Tanpa ketahuan, dia berpesan kepada Lee juga untuk menjaga Melanie di kantor. Kalau Tommy berbuat yang tidak-tidak, seret keluar saja. Ketika Melanie kembali ke ruangan di sela rapat, Lukas segera minta izin kepadanya. Mau kemana kamu? Tanya Melanie, tanpa menengok Lukas. Ini waktunya aku mengelola saham yang kupunya. Aku perlu bertemu seseorang hari ini sampai malam. Kalau aku berhasil meyakinkan dia, maka kekuatan kita akan bertambah. Ya, oke. Lukas kaget juga Melanie gampang sekali mengiyakan. Apakah dia tidak takut atau khawatir? Mungkin Melanie sedang semangat tinggi dalam proyek ini sehingga segalanya yang lain tampak tidak penting. Termasuk Lukas. Lukas menyingkirkan pemikiran itu. Dia segera turun dan bertemu dengan Randy. Mereka sudah janjian, Randy yang akan membawa Lukas ke sirkuit baru itu di pinggiran kota. Randy berjanji akan menghadiahi Lukas mobil apapun yang dia mau kalau dia menang. Serta hadiah uang yang begitu besar serta tiket masuk ke geng manapun yang dia mau. Ya, balapan ini dihadiri oleh pembalap-pembalap jagoan geng-geng dan mafia kota, kata Randy. Beberapa geng malah pembalapnya adalah ketuanya sendiri. Lukas tidak takut, dia akan libas pembalap mereka semua. Sampai di lokasi, Lukas dibawa Randy menemui anggota keluarga Ren. Dia bertemu dengan ayah Randy dan beberapa sepupunya. Lukas yang mengamati,
mendengar mereka seperti kurang yakin dengan kemampuan Lucas. Di balapan ini juga menjadi semacam pertaruhan nama keluarga Ren. Dia akan menang, Randy meyakinkan. James Reynolds ikut juga di balapan ini, kata ayah Randy. Lucas tahu James Reynolds adalah pembalap yang hebat juga. Diakui dunia, dia pembalap Formula 1. Di balapan di Perancis, dia tidak ada. Dia selalu juara satu di balapan kelas dunia. Waktu di mana dia tidak menang adalah waktu dia mengalami kecelakaan akibat ditabrak mobil lain. Lucas melihat kegugupan keluarga Ren dengan kedatangan James Reynolds di sirkuit. Randy menyiapkan mobil Corvette Stingray buat Lucas. Mobil itu sudah dimodif sedemikian rupa sehingga bertenaga besar. Lucas bersiap. Dia berjalan ke ruang tempat kumpul para pembalap. Di sana dia melihat orang-orang berwajah khas mafia atau ketua geng. Salah satunya, Randy memperkenalkan, adalah Broto Hermawan. Randy lupa nama geng Broto itu apa. Lucas sekarang dalam hati, nama gengnya Brotoli, mungkin. Haha, dari orang-orang yang ditemui Randy, kebanyakan dari geng-geng yang belum pernah bersinggungan dengan Lucas. Suatu saat mungkin, kalau ada anak-anak orang kaya yang tak senang dengan dirinya lalu meminta geng itu menggerecoki Lucas. Tatapan dan anggapan mereka sama, mereka tidak kenal dengan Lucas dan khawatir keluarga Ren akan malu di balapan kali ini. Randy hanya menanggapi mereka dengan senyum simpul. Dia lalu bertemu dengan seseorang dengan tampilan paling keren dari semuanya. Model rambutnya seperti model berandalan kelas kakap. Kau menjagokan siapa, Jeremy? Orang itu berputar menghadapi Randy. Mata orang itu tiba-tiba jatuh kepada Lucas. Bersambung. 69. Lucas melihat Jeremy, rasa-rasanya dia pernah melihat orang itu tapi entah di mana dan kapan. Wajahnya tak asing. Lucas memperhatikan saja, Jeremy mengajak Randy bicara menjauh darinya. Orang itu hanya melihat Lucas sekilas. Tampak jelas dari rautnya kalau dia tak yakin dengan kemampuan Lucas. Persiapan balapan masih beberapa jam lagi. Satu persatu pembalap berdatangan. Lucas belum melihat Christian. Lalu ada Faris, pemuda yang pernah dikalahkan Lucas. Faris sudah lebih baik sekarang dia menghampiri Lucas dan menjabat tangannya. Apa kabar? Bertemu lagi kita, kata Faris ramah. Kau ikutan juga? Tanya Lucas. Oh, tidak. Aku hanya pengen nonton. Pembalap dengan kemampuan sepertiku mana pantas ikutan balapan elit seperti ini. Kau merendah saja, senggol Lucas. Senang bisa bertemu denganmu lagi. Lucas teringat Permata, pasti dia akan senang kalau diajak menonton. Sayang sekali dia disekap oleh kakeknya sendiri. Sampai sekarang belum ada kabar dari Permata. Bahkan melalui sosial media pun tak ada. Beberapa kali Lucas mengecek, akun Permata Haris sudah tidak aktif. Raja muncul dan membawa Lucas ke ruang tempat keluarga Ren berkumpul. Kau yakin bisa menangkan? Tanya Raja. Aku perlu melihat lawan-lawan yang lain, kata Lucas. Dia mesti melihat Christian yang diagung-agungkan banyak orang. Apakah benar dia bakal dapat jadi backingan Lucas di masa depan? Oke. Raja antar lagi Lucas ke perkumpulan para pembalap. Raja menyapa orang-orang yang mulai berdatangan untuk menonton. Sirkuitnya berada di kawasan lebih dalam dari gedung tamu. Di gedung tamu itu terdapat layar untuk menonton yang sangat besar. Di dalamnya ada bar dan prasmanan makanan mewah. Gedung itu bentuknya memanjang. Tempat ini lebih wah dari sirkuit yang dimiliki Randy di Jakarta Utara. Lucas melihat tamu yang datang dari orang-orang elit yang dijaga oleh satu atau dua bodyguard. Wanita-wanita cantik dengan gaun mentereng dan berkesan memamerkan lekuk tubuh dan bagian intim. Raja mencium tangan dan pipi mereka satu persatu. Ketika melihat Lucas, wanita-wanita itu juga ingin dicium oleh Lucas. Lucas dengan senang hati melakukannya. Seisi gedung heboh ketika Christian melangkah masuk dari pintu utama. Wanita-wanita cantik seksi berperawatan mahal itu berteriak histeris. Pria itu berambut pirang panjang sebahu. Dilihat-lihat pirangnya asli. Berarti Christian adalah anak blasteran. Dia bak selebriti. Dikelilingi bodyguard supaya para fansnya tidak sampai menarik-nariknya. Christian pakai jas putih mentereng. Dia langsung bergabung ke ruangan berkumpulnya para ketua geng dan bos mafia. Lucas memperhatikan bersama Raja. Dia seperti selebriti ya, komentar Lucas. Dia legenda. Dia muncul di permukaan kalau sedang ada balapan. Sisanya,
Dia bekerja di balik bayangan. Dia orang yang sangat berpengaruh dan mampu menggiring geng-geng lokal dan luar negeri. Dia seperti dewa Yakuza. Raja terdengar sangat kagum dengan Christian. Lebih pantas kalau disebut Godfather, tanggap Lukas. Christian mukanya blasteran Italia. Sudah cukup mengamati lawan, tanya Raja setelah menunggu setengah jam. Lukas mengamati satu persatu lawannya. Sudah, ayo kembali ke keluarga Ren, kata Lukas. Orang-orang yang dilewatinya tidak begitu menggubris. Lukas seperti hantu di sini. Tidak dianggap keberadaannya. Kemenangannya di balapan waktu itu seolah sudah menjadi angin lalu. Tidak ada yang mengingatnya lagi selain Raja dan Randy. Itu tak masalah. Semakin dia tidak diingat, semakin baik. Takutnya ada orang dengan kemampuan melacak yang mumpuni dapat mengetahui jati diri Lukas yang sebenarnya. Kerabatku semua, Lukas punya kabar baik, kata Raja di depan keluarga Ren. Ayah dan sepupu-sepupu Randy memandangi Lukas. Mereka semua bersedekap, mengembuskan napas gelisah. Aku bisa menang. Kalian tenang saja, kata Lukas. Ayah Randy tampak tak puas. Kalau tidak, terserah pada keluarga Ren, akan aku tanggung apapun itu. Lukas mengatakannya dengan berani. Tak lama Randy masuk dan memberitahukan posisi start Lukas dan beberapa pembalap lainnya. Total ada 20 pembalap. Lawan yang perlu Lukas awasi adalah James Reynolds, Christian, dan Broto. Posisi Broto ada di nomor 1. James Reynolds di urutan kelima. Christian di nomor 15. Sedangkan Lukas sendiri di posisi start nomor 17. Posisimu di belakang, yakin kau dengan kemenanganmu? Putarannya hanya 3 kali, sangsi sepupu Randy. Percaya padaku, Lukas akan menang. Keluarga Ren akan tersohor, Randy menjamin. Keluarga Ren mempercayakan itu kepada Randy. Selanjutnya Lukas bersama Randy dan tim teknis balap keluarga Ren menuju garasi khusus keluarga Ren. Lukas diberi taklimat oleh tim teknis dulu. Dia dipasangi alat komunikasi. Balapan kali ini tidak ada perempuan cantik pendamping. Ini adalah balapan kehormatan. Lukas masuk ke dalam mobil Corvette Stingray. Nyaman sekali jok pengemudinya. Ketika dinyalakan, deru mesinnya merdu dan bertenaga. Aroma dalam mobil sangat harum. Aroma mobil baru keluar dari bengkel modif kepercayaan. Godspeed, kata Randy menyemangati. Lukas menerka Christian itu agaknya seperti Randy, tapi skalanya internasional. Keluarga Ren tidak berafiliasi dengan geng manapun. Tapi dia sangat ditakuti oleh geng-geng dan bos mafia, serta keluarga-keluarga kaya seantero Jakarta tunduk padanya. Jika Lukas berhasil dia bisa meminta bantuan Christian untuk menjatuhkan organisasi. Tim teknis keluarga Ren menginstruksikan agar Lukas segera membawa mobilnya ke garis start. Dari mobil Lukas melihat para ketua geng dan bos-bos mafia membuka botol sampahnya sebagai tanda mulainya balapan kehormatan ini dari balkon gedung. Di belakang mereka para bodyguard mendirikan panji-panji. Lukas hanya mengenali kota naga dan kelompok Ruji. Pembalap yang disebut Randy bernama Broto, berpapasan dengan Lukas. Dari kaca mobilnya dia memberikan gestur menggorok leher. Sebuah ancaman kepada Lukas yang dianggap bukan siapa-siapa bahwa dia akan kalah dalam satu putaran. Lukas mengisingi Broto dengan membalas gesturnya itu dengan ciuman jarak jauh. Broto langsung kesal bukan main. Diacungkannya jari tengah. Mobil Lukas sudah di posisi startnya nomor 17. Dia jadi bisa berpapasan dan melihat tampang lawan-lawannya. James Reynolds melewati mobil Lukas tanpa menoleh. Dia juga juara dunia. Jauh-jauh terbang dari Eropa untuk menerima undangan keluarga Ren. Christian yang posisinya hanya beda 2 nomor dari Lukas, melewati Lukas sambil perlahan menoleh. Dia pakai kacamata berwarna kuning buram, dia menyunggingkan senyum. Dia menyetir tangan satu. Dari semua pembalap yang ada hanya Broto yang sampai menyewa gadis seksi penunggu posisi start. Gadis itu pakaiannya minim, belahan dadanya kelihatan jelas. Dia membungkuk dan membiarkan Broto mencium belahan dadanya. Gadis itu memberikan ciuman keberuntungan di kening Broto lalu pergi. Lukas penasaran, Broto itu dari geng apa? Dan dari interaksinya dengan Lukas tadi, dia mencium akan ada huru-hara dengan Broto nanti. Tipikal ketua geng yang sombong dan besar mulut. Deru mesin memenuhi udara. Suara merdu bagi telinga Lukas. Lampu hijau balapan menyala satu persatu. 3, 2, 1, start. Lukas heran,
Semua mobil sudah melaju tapi Christian belum menjalankan mobilnya. Kenapa dia? Lukas mengintip dari spion tengah. Bersambung. 70. Lukas terkejut. Rupanya Christian sengaja start belakangan untuk pamer keahliannya memacu mobil BMW M3. Setelah mobil posisi terakhir berjalan melewatinya, Christian baru menancap gas. Dengan lihai melewati mobil-mobil di depannya. Lukas dibuat melongo. Jago sekali dia. Godspeed. Christian memberi gestur salut ke Lukas saat melewatinya. Lukas jadi semangat balapan di sini. Dia mendapat lawan yang setara. Lukas tancap gasnya dan mulai memperhitungkan segala teknik dalam mengemudinya. Dia seperti mengekor Christian dalam menyalip mobil-mobil lain. Lukas sampai pada mobil James Reynolds, sebuah mobil Chevrolet yang dipasangi stiker balap NASCAR. Dia beradu kecepatan dengan Reynolds. Mereka salip-salipan dengan beda tipis. Yang satu maju, yang satu mundur, bergantian. Sampai akhirnya Lukas melakukan trik rahasianya. Dia memberi kecupan udara kepada Reynolds yang mengumpat dalam bahasa Inggris. Lukas berhasil meninggalkan Reynolds. Lukas fokus mengejar Christian. Balapan kali ini dilengkapi dengan kamera-kamera drone berkecepatan tinggi. Mereka menyiarkan langsung ke gedung elit itu. Ada satu drone yang setia mengikuti mobil Christian. Putaran pertama berlalu dengan posisi pertama masih dipegang oleh Broto, posisi kedua oleh Christian. Lukas sendiri sudah maju ke posisi 6. Di balapan kali ini tidak ada pembalap yang usil seperti Faris dulu. Mereka balap dengan tujuannya sendiri. Tidak bersekongkol untuk menghancurkan mobil lawan. Kalau seperti ini akan lebih menguntungkan Lukas. Dia hanya fokus untuk menyalip mobil di depannya. Di putaran kedua ini Lukas merangkak maju ke urutan 4. Reynolds masih ketinggalan di belakang. Juara dunia apaan? Cemooh Lukas. Di depan dilihatnya Christian sudah berhasil menyalip Broto. Sebentar lagi masuk putaran 3. Lukas melakukan triknya lagi. Jeglek-jeglek dia memainkan tuas dan kopling. Dengan lembut sekali dia menyelinap di celah antara mobil keempat dan ketiga yang lagi adu sengit. Lukas injak gasnya, mobilnya kini sejajar dengan mobil Lamborghini Broto. Broto memandang bengis ke arah Lukas. Dia acungkan jari tengah lagi. Mulutnya berkomat kamit memaki-maki Lukas. Dasar Brotoli, ejek Lukas dalam hati. Lukas injak gas dan menarik tuas. Dia meluncur lancar mendahului Broto. Dia beri kecupan udara lagi kepada Broto. Kini Lukas di posisi nomor 2. Di depannya Christian melaju sendirian. Lukas menyusulnya segera. Ternyata sulit. Christian lihai sekali menipu Lukas. Dia pura-pura panik Lukas mengejarnya. Ketika Lukas sudah 1 senti lebih maju, Christian lancar melaju lagi. Putaran terakhir tinggal separuhnya lagi. Lukas pasti bisa. Namun di belakang dia disodok oleh Broto. Lukas melakukan trik drift menyingkir dari sodokan Broto. Mobil Broto jadi oleng, dia keluar dari lintas. Dari drift itu mobil Lukas semacam mendapat dorongan. Dia injak gas dan tarik tuas, dia perlahan-lahan mengejar Christian. Mereka kini adu sengit. Lintasan serasa milik berdua. Christian tidak ada niatan sama sekali untuk menyenggol mobil Lukas. Lukas melirik sekilas, Christian menyeringai. Dia menyetir seperti orang santai. Lukas kembali fokus ke depan. Garis finish tinggal sedikit lagi. Lukas injak gas dalam-dalam. Corvette Stingray-nya menggerum galak. BMW M3 Christian menderu garang juga. Suara letusan kembang api mengakhiri balapan itu. Lukas merasa dia dan Christian berbarengan mencapai garis finish. Hasilnya bisa mereka lihat di gedung perkumpulan. Lukas dan Christian melempar senyum satu sama lain. Mereka melambatkan mobil dan menuju garasi masing-masing. Mereka bertemu. Balapan yang bagus, kata Christian. Menjabat tangan Lukas. Wanita-wanita di dalam gedung dibendung oleh para bodyguard. Mereka berteriak mengeluh-elukan Christian. Kau juga, hebat sekali. Balapan dengan santai tapi tetap terdepan. Kita lihat hasilnya. Tampaknya kita seri. Kini Lukas dan Christian dikawal bodyguard masuk ke ruang perkumpulan. Satu persatu pembalap yang sudah menaruh mobilnya di garasi masuk ke sana. Lukas merasakan semua mata tertuju padanya. Gumaman dari mereka bergemuruh seperti mau turun hujan. Mungkin mereka heran karena Lukas berjalan beriringan dengan Christian. Randy menghampiri Lukas, bersalaman dengan Christian lalu duduk bersama mereka di baris bangku paling depan.
Lukas melihat Broto masuk dengan bersungut-sungut. Dia menunjuk Lukas sambil memberi gestur mau membunuh. Di balkon lantai 2, mata para ketua geng dan bos mafia juga tertuju pada Lukas. Salah satu yang dikenalinya adalah Jeremy tadi. Dia memandang Lukas dalam hening. Ekspresinya tidak bisa ditebak. Lukas baru tahu, panji-panji di belakang Jeremy adalah seekor naga. Jeremy orang kota naga rupanya. Tim penyelenggara menayangkan ulang ketika mobil Christian dan Lukas melintasi garis finish. Semua mata menyaksikan dengan seksama. Video rekaman diputar ulang dengan gerak lambat. Pada gambar yang cukup jelas, mereka bekukan layarnya. Dilihat dengan seksama lagi. Semua mata menyetujui. Pemenang balapan ini adalah Lukas. Seru pembawa acara. Keluarga Ren langsung bersorak, mengangkat tinju ke udara. Christian memberi selamat kepada Lukas. Dia pun menawarkan Lukas kapan-kapan untuk minum-minum dengannya. Christian memberinya kartu nama dengan kertas warna gelap. Lagi sorak-sorai kemenangan begitu tiba-tiba Broto merangsek maju ke kerumunan yang memberi selamat Lukas. Dia tarik kerah Lukas. Apa maksud lu tadi? Hah? Lukas angkat tangan, dia paham kenapa Broto kelakuannya seperti ini. Rupanya dia masih seumuran anak kuliahan. Pantas gampang panas. Randy berusaha menyingkirkan Broto, tapi bodyguard Broto menghadangnya. Maksudnya bagaimana? Tanya Lukas polos, sengaja menggoda Broto. Lu nantangin gua. Ngapain lu gituin gua tadi? Broto semakin tinggi mengangkat kerah Lukas. Lukas menghadapinya dengan tenang bahkan sengaja menggodanya. Ngapain gimana sih? Tanya Lukas sambil terkekeh. Mau mati lu hah? Broto bersiap dengan bogemnya. Ketika Randy mau ikut campur, Lukas melarangnya. Bogem Broto tidak sampai ke wajah Lukas, malah tendangan Lukas membuat Broto mundur terjengkang. Semua orang terhibur, sementara wanita-wanita seksi terpekik melihat keributan itu. Para bodyguard Broto mau menyerang Lukas, tapi dihentikan olehnya. Nyawa dia di tanganku, kalian jangan ikut campur. Dia telah menghinaku di lintasan. Puff, dari awal, kau memang tidak pantas ikut balapan. Sudah begitu memaksa ditaruh di posisi pertama, olok Randy. Diam kau, jangan ikut campur. Hardik Broto. Lukas, kau kutandai. Kau tidak akan pulang dengan selamat malam ini. Broto, hentikan. Ingat kau ada di daerah siapa. Bentak Randy. Aku tidak peduli ada di daerah siapa. Orang yang menghinaku harus kuhabisi, geram Broto. Christian menyaksikan itu sambil geleng-geleng dan menyunggingkan bibir tanda mencemooh tingkah Broto. Broto maju ke hadapan Lukas. Sekarang, kau mau mati bagaimana? Aku bisa membuatmu mati di tempat saat ini. Lukas menutup hidung, mengolok Broto. Orang-orang tertawa. Mulutmu busuk, Bung. Lukas mendorong Broto. Kesal, Broto menyuruh anak buahnya menyerang Lukas. Lukas lagi-lagi meminta Randy dan orang-orang yang mau membantunya untuk diam di tempat saja. Sekali sapuan kaki rendah, 4 anak buah Broto terjatuh. Kaki mereka keseleo, susah bangun. Lukas tertawa. Jangan senang dulu kau, bajingan. Hardik Broto. Orang-orang terpekik. Pistol di tangan Broto mengarah ke kepala Lukas. Bersambung. 71. Dor. Pekikan histeris wanita membahana di ruangan itu. Mereka langsung kalang kabut mencari perlindungan. Ketua geng, bodyguard, dan bos mafia hanya merunduk sebentar saja. Telinga Lukas berdenging. Dia tidak perlu menghindar bahkan. Karena bidikan Broto sangat payah. Peluru bersarang di tembok. Randy murka. Dia menyuruh para petugas keamanan meringkus Broto. Lukas yang jadi sasaran tembak tadi, bergerak cepat, berguling lalu melucuti pistol Broto. Mengeluarkan semua pelurunya. Pistolnya model Glock. Dipegangi oleh para penjaga gedung, Randy memukuli perut Broto. Kurang ajar kau. Memalukan sekali menggunakan pistol di tempat ini. Kau ingin menghina acara terhormat ini. Kini ketua geng dan bos mafia yang santai duduk di balkon mulai turun untuk menyaksikan lebih dekat. Bodoh amat. Broto meludah. Ternyata dia punya pistol lain di balik jasnya. Segera Lukas memiting tangan Broto dan menghajarnya. Dari pintu masuk, menerobos masuk para bodyguard dan anak-anak buah geng Broto. Ketua geng dan bos-bos mafia yang tidak berurusan dengan hal ini mengajak anak buah dan anggotanya pergi dari ruangan itu. Termasuk Christian dan para pembalap lainnya.
Randy sangat murka. Dia mengerahkan anak buahnya juga untuk membantu Lukas. Sementara semua orang mencari tempat aman masing-masing, Lukas menghajar Broto. Ketika anak buahnya masuk dan menodong dengan pistol, Lukas mundur dan angkat tangan. Hentikan. Tidak perlu ada pertumpahan darah di sini. Randy menegaskan. Lukas mengamati situasi. Anak buah dan bodyguard yang dibawa Broto jumlahnya ada 20-an. Dari pengalamannya, Lukas bisa menghabisi orang dengan jumlah yang sama. Hanya saja, tingkah laku Broto agak sulit diperkirakan. Orang temperamental, meski gampang ditebak, akan melakukan hal yang sudah diduga dalam waktu yang tak disangka. Lukas mundur, mendekati Randy dan anak buahnya yang juga membawa pistol. Dia terpaksa menyuruh mereka mengeluarkan pistol. Awalnya gedung ini melarang tamu membawa pistol. Rupanya Broto berhasil mengecoh penjaga di luar. Broto mundur juga mendekati anak buahnya. Bersama anak buahnya, kesombongannya bangkit lagi. Kami dari geng Brotherhood tidak terima dengan kelakuan Lukas. Dia harus mati malam ini. Serahkan dirimu pada kami, kalau tidak, akan kami buru kau dan orang-orang tersayang. Jangan dipikir kami ecek-ecek, Broto seperti berorasi. Lukas tidak senang kalau orang sudah mengancam orang-orang kesayangannya. Dia ingin sekali memecahkan bibir Broto. Lukas mundur, tadi dia melihat benda yang bisa dimanfaatkannya untuk itu. Di meja pembawa acara ada asbak persegi. Dia ambil dan mengambil ancang-ancang tak terlihat. Lukas bersembunyi di balik anak buah Randy. Lukas, keluar kau, ayo sini kalau berani. Atau ku cari ibumu dan kukuliti dia. Broto mulutnya memang tidak pernah sekolah. Dari balik anak buah Randy, Lukas melempar asbak itu dengan keahlian luar biasa. Anak buah Broto tidak ada yang melihat asbak melayang. Broto langsung jatuh terkapar. Bibirnya pecah terkena asbak. Anak buahnya segera menyeret Broto. Adu tembak terjadi. Anak buah Broto dan Randy saling menembakkan pistol. Randy ditarik oleh bodyguard agar terlindungi dari peluru nyasar. Aku akan cari kekasihmu dan ku ganggu dia. Ancam Broto, meski mulutnya berdarah dia masih bisa berkata busuk. Dia dan gengnya menerobos pintu keluar sambil menembak mengancam. Lukas mendengar itu dan tidak terima. Dia lompat melewati punggung anak buah Randy dan mengejar geng Brotherhood. Lukas gesit, dia mengambil dudukan kursi sebagai pelindung. Randy berteriak untuk menghentikan Lukas, tapi tidak didengar. Lukas melindungi dirinya dengan dudukan besi kursi. Anggota geng Brotherhood melihat Lukas mengejar, mereka pun menembaki Lukas dengan asal mengarah ke belakang. Peluru berdesingan tidak ada yang mengenai Lukas sama sekali. Berhenti kalian. Dasar ancaman omong kosong. Kalian yang akan tamat malam ini juga. Seru Lukas. Dia tak ingin memberi mereka kesempatan mencari orang-orang kesayangannya. Ibu, Melanie, memenuhi pikirannya. Mereka terus berlari dan menembaki Lukas. Dalam hati Lukas menghitung. Jumlah peluru mereka terbatas. Saat tak terdengar lagi letusan pistol, Lukas melempar sekuat tenaga kursi besi itu. Mengenai kepala beberapa anggota geng Brotherhood. Mereka jatuh berguling-guling. Drone kamera yang digunakan merekam balapan tadi kini justru merekam aksi Lukas. Orang-orang yang di dalam ruangan tadi kini berhamburan keluar untuk melihat aksi Lukas secara langsung. Beberapa anak buah Broto yang terjatuh, Lukas terjang. Dia hajar habis-habisan sampai mereka tak bisa berdiri lagi. Melihat teman-temannya diserang Lukas, geng Brotherhood putar balik dan menyerbu Lukas. Lukas bersiap, dia melepas ikat pinggang salah satu anak buah geng. Dia putar-putar. Lukas pilih salah satu dari mereka untuk dijadikan tameng serangan. Dia ulur ikat pinggang itu dan melilit tangan salah satu. Lukas tarik dan dia bekap. Orang itu dijadikannya juga sebagai senjata. Lukas ombang-ambingkan dia. Kaki mengenai kawannya sendiri. Seperti tendangan memutar, tapi pakai kaki orang lain. Pada putaran kesekian, Lukas melepas orang itu sehingga menubruk teman-temannya hingga terjatuh. Broto. Cuma seperti ini kemampuan geng Brotherhood. Payah sekali geng asuhanmu. Lebih baik kau ganti saja namanya jadi geng Brotoli. Lukas sembari menghajar satu persatu, masih sempatnya mengolok-olok Broto. Sekali tendangan salto, anak buah Brotherhood terakhir terkulai tak berdaya. Mereka tak ada energi lagi untuk menyerang Lukas. Kini tinggal Broto. Lukas menghampirinya. Sudah tak ada lagi anak buahmu. Broto tersandung jatuh,
lalu merambat mundur seiring langkah Lukas mendekat. Aku akan tetap memberimu pelajaran setelah ini. Anak buahku mati pun sekarang, aku bisa mencari yang lain. Akan ku cari asal-usulmu, akan ku. Broto tak bisa melanjutkan ancamannya karena mulutnya ditendang oleh Lukas. Lukas tarik terahnya, membuatnya berdiri. Lalu Lukas tanpa ampun menghajar Broto atas kekurang-ajarannya mencoreng acara balapan terhormat ini serta ancaman berdebat terhadap orang-orang kesayangan Lukas. Kau diboikot dari sini, kata Lukas, mengakhiri bantaiannya terhadap Broto. Dijatuhkannya pemuda mulut busuk itu seolah seonggok sampah. Lukas lelah, dia berputar dan berjalan gontai menuju ruangan pertemuan. Dia tak memedulikan tatapan takjub orang-orang termasuk para ketua geng dan bos mafia. Christian pun tak percaya dengan yang dilihatnya. Ada orang seberingasan seperti Lukas. Tatapan orang-orang tentara menyatakan bahwa Lukas bukan orang sembarangan. Randy pun takjub. Baru kali ini dia melihat langsung Lukas menghabisi puluhan orang seorang diri. Malam itu Lukas dikenang sebagai pembalap dan petarung hebat. Reputasinya berkembang di kalangan ketua geng dan bos mafia. Setelah mengambil minum, Lukas pamit kepada Randy. Dia tak banyak bercakap lagi karena kelelahan. Kalau kau butuh apa-apa, hubungi aku, kata Randy. Lukas melambaikan tangan. Dia lalu memesan taksi untuk pulang. Di dalam taksi, Lukas menerima telepon. Siapa ini? Aku Jeremy, kau ingat? Kata suara di sambungan sana. Mau apa kau? Bersambung. 72. Aksimu boleh juga tadi, kata Jeremy tanpa tedeng aling-aling. Kenapa? Kau ingin kuhajar juga? Lukas masih terbawa emosi. Rasa lelahnya juga menambah perkataannya semakin sewot. Jeremy tertawa renyah. Aku suka gayamu. Kau sudah tahu aku. Apakah kau sama saja seperti berdebah bernama Broto itu? Tentu saja tidak. Aku dan gengku lebih beradab daripada Brotherhood. Bukankah kau sudah pernah bersinggungan dengan salah satu geng sayap Kota Naga? Jeremy berbicara dengan nada ramah. Lukas teringat Romi Wijaya. Orang itu memang lebih beradab daripada Hekson. Dengar-dengar geng Kota Naga memang sedang mengalami pergeseran anggota. Anggota-anggota yang dianggap terlampau melenceng tindakannya akan dibasmi lalu diganti dengan anggota yang lebih baik perangainya. Jangan berbasa-basi, katakan apa maumu. Aku tak punya banyak waktu. Jeremy tertawa renyah lagi. Kusuka gayamu. Tak takut mati sama sekali. Biasanya aku akan memotong lidah orang yang berkata kasar begitu kepadaku. Tapi denganmu, pengecualian. Sudah jangan bersilat lidah, kenapa kau meneleponku? Lukas ingin memejamkan mata. Aku mengetahui reputasimu dari orang-orang. Malam ini aku menyaksikannya sendiri. Kau sungguh orang hebat, Lukas. Begini, aku ingin kau membantuku. Lukas memotong, maaf jadwalku sudah penuh. Aku akan berikan apapun yang kau mau, yang kau butuhkan. Dukungan dari Kota Naga. Anggap itu sudah dilaksanakan. Kau akan punya backingan dari kami secara tulus. Aku tahu kau juga dikejar-kejar musuh yang lain. Lukas diam sejenak, memikirkan apa yang dikatakan Jeremy. Christian mungkin berminat untuk berelasi dengan Lukas, tapi prosesnya mungkin akan lama. Pendekatannya perlahan-lahan. Dengan tawaran Jeremy ini dan perjanjian antara Anton dan Lukas, dia bisa menggabungkan kekuatan. Kapanpun Lukas butuh, mereka pasti akan bantu. Hanya satu, dia tidak sudi kalau disuruh bergabung jadi anggota. Apa yang kau butuhkan? Akhirnya Lukas berkata. Jeremy menjelaskan apa yang diinginkannya. Dia bicara panjang lebar. Lukas mendengarkannya sambil memijat pangkal hidung. Rumit juga urusannya, konflik kekuasaan yang klise namun bakal melibatkan pertumpahan darah. Lukas merasa tak sanggup menanganinya meskipun bisa. Melanie lebih penting. Masalahmu rumit sekali, kawan. Aku tidak yakin bisa membantumu, maaf. Begitu, Jeremy terdengar senang disebut kawan oleh Lukas. Baiklah, kalau kau berubah pikiran kabari aku. Atau mungkin kau mau bertemu. Kita ngobrol lagi sambil minum-minum. Terima kasih atas tawarannya. Lukas menutup telepon itu. Sampai di kondo Lukas mendapati Melanie sudah sampai rumah dan tidur di kamarnya. Pintunya terbuka sedikit, Lukas mengintip. Melanie tidur dengan baju tidurnya yang sensual. Lukas menutup pintu kamar itu sebelum sesuatu pikiran buruk menghampiri. Di waktu yang sama, Tommy merasa ragu-ragu dengan apa yang disimpulkannya.
Kalau benar Lex sudah berhasil membunuh Lukas, pasti dia akan memberi kabar. Entah itu dengan meneleponnya, mengiriminya pesan atau memberi kode di suatu tempat. Ini nihil sama sekali. Tommy coba lagi menghubungi Lex. Tidak terjawab juga. Dia khawatir. Akhirnya Tommy menghubungi sebuah nomor rahasia dari orang yang jadi penghubungnya dengan organisasi. Ya, kata orang misterius di seberang sana. Lex tidak ada kabar. Apakah dia mati? Apa? Bagaimana mungkin? Entahlah. Sudah berhari-hari semenjak terakhir kuinstruksikan. Dia tidak ada kabar, jelas Tommy. Kami akan cek kebenarannya, janji orang misterius itu lagi. Kau siaga saja. Baik, dia jadi ragu, akhir-akhir ini dia memang tidak melihat Lukas di kantor. Dia keburu senang, padahal bisa jadi Lukas tengah bersembunyi. Mempermainkannya lagi. Tommy memukul tembok. Maka keesokan harinya, Tommy menuntaskan rasa penasarannya. Dia naik ke lantai 30. Rasa penasarannya terjawabkan. Lex sudah tamat, lirihnya. Dia melihat Lukas ada di ruangan Melanie. Di sisi lain, Lukas mengetahui Tommy mengintip dari luar. Ketika Tommy berbalik dan melangkah buru-buru ke lift, Lukas tersenyum. Dia berdiri dan bilang ke Melanie dia mau ke kamar kecil sebentar. Lukas melihat Tommy dicegat Lee ketika menunggu lift. Dia pun segera menghampiri Tommy. Tampang gugup di muka Tommy sangat berharga. Tak akan dia lupakan. Lukas mendekatinya, berdiri bersampingan sehingga dia bisa bicara langsung ke telinga Tommy. Aku sarankan kau untuk menghargai hidupmu sendiri. Tak ada gunanya mencelakai orang lain terus-menerus. Lebih baik kau fokus pada perusahaan ini. Bekerjalah sebagaimana seorang direktur, ucap Lukas tajam. Perkataan Lukas habis tepat ketika lift membuka. Tommy segera masuk ke dalam sana dan buru-buru memencet tombol lantai. Lukas menyeringai lebar. Lee melambaikan tangan meledek. Kemudian Lukas dan Lee tos. Kembali lagi ke ruangan Melanie, Lukas melanjutkan diskusi dengan Melanie terkait proyek pemberian Salim Maharta. Tadi Melanie sempat bilang ke Lukas kalau dia sebenarnya tidak mempercayai Salim Maharta dan memaklumi Lukas kalau dia curiga padanya. Tapi semakin kucermati isi dokumen proyek ini dan dari hasil rapat-rapat kemarin, proyek ini tidak ada masalah, ujar Melanie. Kalau begitu bagus. Kita tidak perlu khawatir lagi, kata Lukas. Tadi pagi Lukas membuatkan omelet khasnya untuk dibawa makan siang. Melanie saat ini sedang menyantapnya sambil membaca laporan yang dibuat tim konsorsium terkait proyek ini. Ponsel Lukas berbunyi, Randy menelepon. Turunlah ke lobi, kata Randy. Lukas saking lelahnya tadi malam, sampai lupa kemarin dia habis-habisan beraksi. Balapan dan bertarung. Dia menebak, Randy mengantarkan hadiahnya sekarang. Lukas segera turun ke lobi. Kau lupa membawa ini tadi malam, kata Randy, bersandar ke mobil Corvette Stingray warna silver. Ini milikmu. Randy melemparkan kunci mobilnya ke Lukas. Lukas menangkapnya dengan taras. Aku tidak akan jual mobil satu ini, janji Lukas. Dia sebetulnya senang dengan mobil balap ini. Sorry tadi malam bikin ribut-ribut di tempat barumu. Tidak masalah, Broto pantas mendapatkannya. Dia sudah diboikot dari lingkaran kami. Randy bilang Christian mencari-cari Lukas, katanya ingin mengajak bertemu dan minum-minum. Lukas cerita juga Christian sudah memberi kontaknya. Lalu, hadiah utamamu bagaimana? Tanya Randy. Lukas berhak mendapatkan uang miliaran rupiah. Keberatankah kau kalau ku minta untuk menyimpannya untukku? Pinta Lukas. Randy memberikan jabatan tangan sebagai tanda jadi. Lukas naik lagi ke atas setelah memarkirkan mobil barunya. Dia menunjukkan foto mobil itu kepada Melanie. Nanti kita pulang naik ini, pamernya. Mobil siapa itu? Kamu mencuri dari siapa? Ya ampun, masih saja kau menuduhku sebagai berandalan, Lukas menepuk jidat. Dia pun menjelaskan panjang lebar bagaimana mobil itu menjadi miliknya. Lukas bilang ada orang super kaya yang berutang budi kepadanya. Sebagai imbalannya, mobil itu dihadiahkan ke Lukas. Rupanya Melanie tadi hanya menggoda Lukas saja. Menjelang malam Lukas mengantarkan Melanie pulang mengendarai mobil itu. Melanie memuji mobil keren itu. Tapi dia mengejek Lukas yang berpakaian seperti satpam, tidak pantas naik mobil ini. Dia menyarankan Lukas pakai tuxedo mahal. Di lampu merah, sebuah mobil sport mewah berhenti di samping mobil Lukas. Penumpangnya dua wanita muda.
Mereka bersiul kepada Lukas. "Hai, Om, balapan yuk." Bersambung. 73. Lukas menoleh. Dua pemudi itu tampak manis tapi kelihatan nakal menantang. Yang satu berambut pendek dan satunya yang dikemudi rambutnya di model kelabang kawat. Lukas sebenarnya keberatan dipanggil Om, dia lebih senang dipanggil Kak, seperti Lili Maharani memanggilnya. Mobil mereka bagus. Mobil Porsche yang bisa dipakai mengebut. Malam-malam begini, Lukas tidak terlalu bisa melihat dengan jelas wajah dua pemudi itu. Lukas mengira mereka masih anak kuliahan. Entah kenapa, akhir-akhir ini dia jadi sering bersinggungan dengan anak muda. "Om, kok diam saja?" tanya lagi yang mengemudi. Lukas menunggu lampu menjadi hijau. Dia memandang lurus, berpura-pura tidak mendengar panggilan mereka. Melanie di sebelahnya melirik mereka. Dia mendengus. "Mobilnya keren Om." "Baru ya, ayolah diajak kebut-kebutan. Sayang banget mobil keren begitu cuma buat antar jemput cewek." Melanie mendengar itu, dia melirik tajam. Lukas menurunkan kaca mobilnya. "Ada hal lain yang bisa dilakukan mobil keren ini selain balapan," kata Lukas. "Oh ya, apa itu Om?" "Jadi Transformer," kata Lukas datar. Dua pemudi itu tertawa terbahak-bahak. Melanie pun menahan tawa meski sedang kesal. Lampu sudah menunjukkan kuning, bersiap jadi hijau. Lukas melajukan mobilnya. Dua pemudi itu memepetnya, mengikuti kemana Lukas pergi. "Ngapain sih itu anak-anak?" Melanie merasa terganggu. "Sudah abaikan saja," kata Lukas. Mereka terus memepet mobil Lukas. "Hei, kalian duluan saja. Bahaya jalan beriringan seperti ini," Lukas menegur. Mereka malah meledek Lukas dengan menjulurkan lidah. "Ayolah Om, jangan cemen-cemen. Ayo balapan. Kasihan mobilnya tuh pengen diajak ngebut. Kalian duluan saja," Lukas menegaskan lagi dengan ditambah gestur tangan. "Wah, jangan marah-marah dong Om, nanti cepat peyot. Kayak cewek di sebelah Om tuh." Mendengar itu Melanie naik pitam. "Sembarangan sekali ngomongnya," gerutu Melanie. "Abaikan saja." Lukas memilih dia saja yang mendahului. Dia injak gas. Mereka ternyata menyusul, mengira kalau Lukas menerima ajakan balapannya. Mobil mereka bersisian terus. Lukas khawatir akan ada polisi yang mengejar. "Rusuh sekali mereka, Lukas. Beri mereka pelajaran Gi," kata Melanie yang masih kesal dikata peyot. Perempuan yang duduk di bangku penumpang depan menegur lagi. "Oh, ternyata dia cantik dan masih muda." Itu setelah melihat sambil melongo keluar jendela. Berbahaya sekali yang dilakukan perempuan itu. "Lukas, terima saja ajakan mereka balapan. Biar cepat beres." Melanie mengusulkan. "Kalau tidak mereka akan terus menguntit kita." Lukas sebenarnya lagi malas balapan, mobil mewah ini baru didapatnya secara resmi hari ini. Dia pengen mengawet-awetnya, pengen segera sampai kondo dan mengelapinya. Mendengar itu permintaan Melanie, akhirnya Lukas mendesah, menyetujui. "Baiklah, Bu CEO pemilik jiwaku." "Apaan sih?" Melanie menowel Lukas. Lukas memberi kode kepada mereka supaya mengikutinya. Dia menggiring mereka ke jalanan lurus yang sepi. "Nah gitu dong, Om," seru mereka bersamaan. "Kalian ingin balapan, ayo balapan. Kalau kalian kalah, pergilah jangan ganggu kami lagi," kata Lukas. Dia sudah memosisikan mobilnya di tempat start. Mobil lawannya pun berhenti mensejajari. "Pengin kuobrak-abrik mulut mereka," keluh Melanie. "Tenang, kamu tidak perlu marah-marah. Mereka hanya anak-anak," nasihat Lukas. "Anak-anak berandalan. Seperti kamu tuh." Lukas hanya menyunggingkan senyum. Dia lalu menjelaskan aturan balapannya. Jadi hanya balapan adu sprint saja. Lukas menunjuk depan, siapa yang lebih dulu melewati rel kereta api adalah pemenangnya. "Tapi ada satu syarat biar seru," kata Lukas, tak diduga oleh dua pemudi. "Apa itu?" "Tunggu sampai ada kereta mau lewat. Siapa yang lebih dulu melintasi rel kereta sebelum keretanya lewat, dia yang menang." Melanie kaget mendengarnya. Itu ide gila. Dua pemudi itu pun bertukar pandang. Mereka pun melongo dengan aturan balapan gila ini. "Kenapa? Takut?" ejek Lukas. "Kan kalian yang ngajakin balapan Om." Mempertahankan ego, kedua pemudi itu pun menyanggupi. Lukas yang memberikan aba-aba kapan startnya. "Lukas, jangan deh.
Nanti kalau mereka ditabrak kereta bagaimana? Melanie malah cemas. Sudah tenang saja. Mereka akan baik-baik saja kok. Ini keterlaluan, protes Melanie. Bagaimana kalau mereka mati? Tidak akan. Aku tahu nyali mereka. Aku bisa mengukurnya. Dari kejauhan, kereta api sudah mulai kelihatan. Lukas memberikan aba-aba pakai jari. 3, 2, 1. Dua mobil itu segera tancap gas. Dua pemudi bersorak oho. Melanie baru kali ini melihat Lukas begitu terpaku pada jalan di depan. Mukanya sangat serius. Dia seperti telah memperhitungkan segalanya. Kecepatan mobilnya konstan dan semakin lama semakin kencang. Mobil sebelahnya tampak mengebut tapi kentara sekali dihantui rasa takut. Lajunya kelihatan tersendat-sendat. Taruhan balapan ini mengerikan, bahkan untuk anak muda yang nakal sekalipun. Melanie geleng-geleng. Dia sendiri berpegangan erat. Dalam hati berdoa tak putus-putus. Semoga Lukas tahu apa yang dilakukannya. Kereta semakin dekat. Lukas tahu di daerah ini jalannya tidak ada palang kereta apinya. Suara klakson kereta meraung-raung memberitahukan mobil Lukas agar segera melambat atau berhenti. Lukas tidak peduli. Dia ingin memberi pelajaran kepada dua pemudi itu agar tidak sembarangan menantang orang di jalan. Melanie memejamkan mata karena takut. Jika dia tabrakan dan mati, dia pastikan hantunya akan menggentayangi Lukas terus. Lukas menancap gas lebih dalam. Sepersekian detik dia mengintip dari kaca spion tengah, mobil lawannya berada tepat di belakangnya. Terdengar desit rem panjang. Lukas tebak ban mobil Porsche sedang membakar jalanan. Mobil Porsche itu mengerem mendadak, sementara mobil Lukas secara meyakinkan melewati rel dengan selamat. Nyaris saja, telat sepersekian detik saja, kemungkinan mobil baru itu akan lenyap beserta penumpangnya. Lukas melambatkan laju mobilnya, dia menang mutlak. Lalu menepi. Astaga Lukas, jantungku mau copot. Jangan lagi-lagi seperti itu. Sinting kamu. Protes Melanie. Dia memukul bahu Lukas dengan keras. Justru malah membuat tangannya sendiri yang sakit. Kita lihat, apakah mereka sudah kapok? Gumam Lukas. Dia mengintip dari kaca spion tengah, mobil Porsche itu berhenti melintang di pinggir jalan berkerikil. Setelah kereta api melintas, mobil dua pemudi itu kembali ke jalanan aspal lalu menyusul Lukas. Menepi dan penumpangnya turun. Lukas dan Melanie juga turun. Jadi, kalian sudah dapat pelajarannya? Tanya Lukas, bergaya bersedekap. Satu kakinya dia hentak-hentakkan supaya menambah kesan tuntutan. Dua pemudi itu berjalan mendekat sambil angkat tangan. Pakaian mereka trendy, seperti anak muda gaul pada umumnya. Mereka yang tak peduli dengan anggapan orang lain. Ampun, Om, ampun. Tadi gila keren banget sih Om. Dua pemudi itu membungkuk di hadapan Lukas sambil berseru, Sensei. Ketika keduanya mau membungkuk di hadapan Melanie, mereka tercengang melihat Melanie. Sama halnya dengan Melanie, dia tercengang melihat salah satu dari mereka. Dia menunjuk si pengemudi yang berambut kelabang kawat. Kamu. Bersambung. 74. Pemudi yang ditunjuk Melanie, membuka kacamata hitamnya, lalu menganga kaget. Dia segera menutupi wajah dan berputar-putar tidak karuan. Lukas mengamatinya heran, kalian saling kenal? Tanyanya. Melanie menghentikan pemudi itu. Seperti ini ya kelakuanmu. Lukas semakin heran. Dia jadi berpikir, apakah pemudi ini adalah sepupu Melanie? Pemudi yang berambut pendek sebahu memperkenalkan dirinya dan temannya. Aku Helen, dan ini Annie. Dia bicara lebih kepada Lukas. Melanie tampaknya sudah kenal keduanya. Maaf, Bu Melanie. Yang bernama Annie menyeringai tolol. Sambil mengacungkan dua jari tanda damai. Dia sampai menempel ke tubuh Melanie, agak membungkuk. Seperti anak kucing memohon diberi makan oleh majikannya. Lukas menatapnya aneh. Rupanya mereka bukan anak kuliahan. Melanie memberi telunjuk penghakiman. Lalu dia menyandar ke kap mobil Lukas, bercerita tentang dua pemudi ini. Keduanya sebelumnya adalah anak magang di salah satu anak perusahaan Sukma Group. Ayah dari Annie, namanya Toga Satria, adalah manajer di salah satu perusahaan tersebut. Karena menurut direktur perusahaan tersebut kinerja mereka selama magang bagus, setelah lulus kuliah mereka bekerja di sana. Waktu itu Melanie pernah ada proyek berdampingan erat dengan perusahaan tersebut. Membuatnya jadi kenal dengan Annie dan Helen yang nyentrik.
Mereka sering keluar makan bersama di restoran All You Can Eat. Bahkan mereka sering mengajak Melanie datang ke rumah bersama mereka. Toga Satria punya satu rumah besar yang ditinggali Annie dan beberapa teman dekatnya. Lukas melihat Annie lengket sekali ke Melanie. Tatapan Annie ke mata Melanie membuatnya tak nyaman. Percikan yang membuatnya curiga, jangan-jangan Annie mempunyai preferensi yang beda. Maafkan aku dan temanku ya Om sudah nantangin balapan. Kini Annie memohon maaf kepada Lukas, caranya agak beda dengan Melanie. Dia hanya menyatukan tangan di dada lalu membungkuk sedikit. Helen seperti sedang mengingat, Om kan, bodyguardnya Bu Melanie. Ya, aku juga tunangannya, kata Lukas cuek. Melanie memandangnya, seperti tak menyetujui tindakan Lukas tadi. Helen dan Annie saling berbisik sambil mengikik. Kami baru tahu Bu Melanie sudah tunangan. Selamat ya. Helen dan Annie bergantian memeluk Melanie. Annie agak lama. Dilihatnya Annie memeluk sambil menghirup aroma rambut dan leher Melanie. Oh, bagaimana kalau kita ke rumahku? Kita sabu-sabu lagi seperti dulu, usul Annie. Helen cerita sedikit tentang bagaimana Melanie begitu rendah hati. Seorang CEO yang mau bergaul dengan pegawainya. Bahkan sampai ikut main ke rumah untuk makan sabu-sabu. Mereka pun pernah beberapa kali pergi ke spa bersama. Telanjang bersama. Mendengar itu Lukas jadi panas kupingnya. Perutnya rasanya bergejolak. Itu berarti Annie pernah melihat tubuh Melanie tanpa sehelai benang. Itu sepertinya ide buruk. Sudah malam, kita mesti pulang, kata Lukas. Memberi gestur agar Melanie ikut dengannya masuk ke mobil. Ide bagus. Sudah lama aku tidak main ke rumah kalian. Apakah sekarang rapi atau sudah seperti kapal pecah? Melanie tertawa. Seperti Titanic. Seru Annie. Lukas langsung memicingkan mata. Yang diingatnya dari Titanic adalah adegan melukis tanpa baju itu. Melanie tampaknya senang dengan ajakan mereka dan tidak mau diajak pulang oleh Lukas. Jadinya Lukas ikut juga. Mereka segera masuk ke mobil masing-masing lalu jalan. Mobil Annie mendahului, Lukas mengikuti. Mereka baru pulang dari cuti panjang liburan ke luar negeri, kata Melanie. Oh, begitu. Pasti banyak souvenir di rumah mereka, tanggap Lukas. Melanie mengernyit mendengar tanggapan Lukas seperti itu. Dia bilang mereka adalah temannya waktu awal-awal Melanie menjabat jadi CEO. Ayah Annie, Toga Satria, sering membantu pekerjaan ayahnya. Mereka teman sepermainan golf. Selama mengemudi, Lukas menyadari keanehan dirinya. Apakah dia cemburu dengan Annie Satria? Dia lebih dulu dekat dengan Annie. Kalau dilihat-lihat lagi, perawakan Annie Satria cukup berotot untuk ukuran seorang perempuan. Rambut kelaban kawatnya juga menambah kesan macho. Ini aneh sekali, Lukas jadi tidak nyaman dengan perasaannya sendiri. Rumah besar Annie tidak jauh. Hanya perlu 10 menit dari tempat mereka berhenti tadi untuk sampai. Rumahnya betulan besar dan bisa dibilang seperti rumah kos-kosan mahal yang hanya bakal ditempati oleh para eksekutif muda yang hidupnya jet set. Ada kolam renang besar. Rumah itu membentuk U, melingkari kolam dengan air begitu jernih. Annie dan Helen mengajak Lukas dan Melanie menuju kamar mereka. Kamar mereka berdua sebesar rumah ibu Lukas kalau digabungkan semua ruangannya. Di dapur dengan meja memanjang, mereka punya alat panggang dan rebus seperti di restoran All You Can Eat. Annie berlaku seperti nyonya besar tuan rumah. Silakan anggap rumah sendiri, katanya dengan centil. Agak aneh juga, tampilannya tomboy tapi cara bicaranya centil. Lukas tiba-tiba bergidik seperti mau pipis. Helen ambil jus dan daging-daging beku serta sayur-sayuran dan jamur dari kulkas yang besarnya seperti mobil Alphard. Lukas membayangkan ibunya berada di dapur semacam ini. Sudah bakal bikin restoran sendiri dia. Helen menuangkan jus untuk Lukas sambil mengedip genit. Lukas membuang muka. Pernah ke daerah sekitar sini? Rasanya aku pernah melihatmu, kata Helen. Tidak, baru pertama ini, jawab Lukas singkat. Oh, Annie menyalakan api dari bawah meja. Lukas berbisik ke Melanie agar tidak berlama-lama di sini. Melanie balas berbisik. Entah bagaimana dia paham apa yang dirasakan Lukas. Annie tidak ada niat jahat. Gantian Melanie yang menenangkan Lukas. Seperti timbal balik. Jangan pulang dulu ya kakak cantik, kita baru saja sampai. Kita kan mau bernostalgia sabu-sabu, kata Annie centil lagi. Lukas hanya bisa mengikuti saja. Daging beku sudah dicarikan oleh Helen. Mereka mulai menyantap.
Annie membuatkan kaldu sementara Helen mengiris-iris sayuran dan mengedarkan jamur. Biar masing-masing yang mencemplungkan daging ke kuah panas. Beberapa kali Annie mengambilkan daging dan ditaruh di piring Melanie. Lukas langsung mengikuti. Dia ambilkan saus dan jamur yang sudah direbus untuk Melanie. "Aku bisa sendiri kok," kata Melanie. Lukas melirik Annie dan Helen. Mereka tampak curi-curi pandang ke Melanie dan Lukas sambil cekikikan. Lukas makin tidak suka berlama-lama di sini. "Nico kemana ya? Kok belum datang?" "Janjinya mau datang jam segini," kata Annie kepada Helen. "Siapa Nico?" tanya Melanie, mendengar percakapan mereka. "Itu, anak Pak Wali Kota. Dia ngekos di kamar sebelah." "Kamar yang paling gede," jawab Annie. "Ganteng anaknya," puji Helen. Makin tak nyaman Lukas berada di tempat ini. Orang yang dibicarakan tiba-tiba muncul. "Aroma daging, aku suka," katanya sambil dilantunkan. Dia memang pemuda yang sangat tampan. Lukas melihat Melanie menengok dan ada raut terpesona terpampang jelas di matanya. Lukas mengepalkan tangan. Melihat Melanie seorang wanita dewasa yang cantik, Nico langsung berbelok dan berdiri di sebelah Melanie, menyandarkan badan ke meja. "Halo, kakak cantik. Aku baru melihatmu di sini." Lukas tidak tahan. Orang-orang di sini aneh. Dia menjatuhkan sumpitnya sampai berkelontangan. Helen, Annie dan Melanie menengok cepat kepadanya, bertanya-tanya. Bersambung. 75. "Kau apa tidak punya sopan santun?" lengking Lukas. Nico sampai kaget dan menyenggol Melanie hingga mangkuk berisi kuah kaldu tumpah dan mengotori bajunya. Kurang ajarnya, Nico tidak memedulikan Lukas. Dia malah merayu Melanie. "Maaf kakak cantik atas kecerobohanku jadinya kamu basah begini." Nico berlutut dan mengambil tisu untuk membersihkan baju Melanie. Lukas melihatnya. Nico membersihkan baju Melanie tapi gerakannya seperti meraba-raba. Melanie kelihatan tidak nyaman. Dia langsung berdiri. Bergeser tempat duduk ke sebelah Lukas. Lukas sendiri naik pitam. Mukanya semara banteng melihat warna merah. Annie dan Helen mengikik tersembunyi. Mereka bisik-bisik. Jadi seperti ini seorang laki-laki kalau sedang cemburu. Lukas mencengkeram kerah Nico, didorongnya pemuda itu ke tembok. "Kau tak punya sopan santun. Hei kakak tua, apa masalahmu sih?" Nico masih santai menanggapi Lukas. "Kau tidak bisa sembarangan merayu seorang wanita. Dia tunanganku, tahu." Bogem Lukas sudah mengancam ingin mendarat di pipi halus Nico. "Oh, kakak tua cemburu rupanya." Nico tertawa terbahak-bahak. Lukas tidak terima. Dia pukul perut Nico yang ternyata keras dan rata. Nico tidak memekik sakit sedikit pun. Melanie mendekati Lukas. "Lukas sudahlah. Tidak perlu bikin keributan. Dia anak wali kota." Lukas mendengus. "Aku tidak peduli dia anak presiden sekalipun. Kalau tidak sopan dengan seorang wanita, aku tidak bisa diam. Dia mesti dikasih pelajaran." "Sudahlah Lukas. Tidak perlu seperti itu juga memberi pelajarannya. Lagi pula dia tadi hanya menyapa dan mau mengelap bajuku saja." "Melanie, aku tahu kamu tahu, Nico sengaja begitu supaya dapat meraba-rabamu." Lukas mencekik Nico. Melanie sebenarnya terharu dengan Lukas yang tak takut mati membelanya. Anak seorang wali kota, backingannya pasti besar. Melanie hanya takut kalau mereka akan datang menyerang Lukas. Nico tampak tercekat. Dia mengerang menahan batuk. "Lukas, hentikan!" bentak mohon Melanie. Lukas yang begitu geram dengan Nico akhirnya melepaskan cengkramannya. Dia melempar Nico ke samping. "Kau minta maaf kepada tunanganku," bentak Lukas. Mendorong Nico ke hadapan Melanie. Dia memaksanya berlutut. Helen dan Annie berbisik-bisik lagi. Mereka santai menonton aksi Lukas membela kekasihnya sambil makan sabu-sabu. "Jago yang mana?" tanya Helen. "Lukas dong," kata Annie. Melanie melangkah mundur ketika Nico berlutut di hadapannya. Pemuda itu tidak menuruti perintah Lukas. Justru tertawa dan mencemooh. "Memangnya salahku apa, kakak tua? Kau telah mengganggu tunanganku," geram Lukas. "Minta maaf sekarang juga atau kau kuhajar sampai tak berbentuk." Melanie menyentuh pundak Lukas, memintanya untuk tidak meneruskan kekerasan ini. "Kakak tua bisanya main pukul saja nih." "Benar kata kakak cantik. Kalau kakak tua terus-terusan berlaku kasar, nanti kakak cantik aku rebut lo." Lukas memukul hidung Nico sampai terdengar suara krak dan darah muncrat. Melanie memekik.
Begitu pula Helen dan Annie. Hajar saja kakak. Nico memang punya mulut tidak bisa dijaga. Kelakuannya juga, Annie menyemangati. Melanie melempar tatapan tajam kepada Annie. Lukas menarik rambut Nico sampai membuatnya berdiri. Lukas menyodorkan Nico ke hadapan Melanie. Katakan maaf kepada Melanie. Melanie tampak bingung. Dia di satu sisi tidak menyetujui tindakan Lukas, di sisi lain dia merasa tengah dilindungi bak seorang putri raja. Kakak Melanie yang cantik, aku suka padamu. Pacaran denganku saja yuk. Kurang ajar sekali Nico bicaranya. Dia sengaja mengolok-olok Lukas. Di waktu-waktu warasnya, Lukas mungkin tidak akan meladeni pemuda seperti Nico. Justru dia yang malah mengolok-olok. Situasi ini juga membuatnya heran dalam hati. Kenapa dia begitu temperamen menghadapi pemuda iseng? Ada api kecil menjengkelkan yang tak bisa dipadamkan. Parah bener Nico ngomongnya, di depan tunangannya lagi, komentar Helen. Mentang-mentang anak wali kota emang, komentar Annie. Keduanya masih sibuk memanggang daging juga. Melanie akhirnya ikut tersulut. Dia tidak suka digoda secara murahan seperti itu. Dia mundur dan berkata, beri dia pelajaran, Lukas. Melanie lalu bergabung bersama Annie dan Helen, meneruskan acara santapnya. Lukas menyeringai diberi lampu hijau oleh Melanie. Barulah kali ini Nico kelihatan panik. Lukas menyeretnya keluar. Kakak-kakak, kok gitu? Protesnya kepada Melanie. Nico mulai memberontak dari cengkeraman Lukas. Lukas semakin kuat memeganginya. Ayo anak wali kota, aku beri pelajaran, geram Lukas. Nico meronta-ronta. Makanya, jangan ganggu wanita milik orang. Apalagi orang yang lebih tua dari kau. Nico berhasil lepas dari cengkeraman Lukas. Rupanya dari tadi dia hanya berpura-pura lemah di depan Lukas. Mereka akhirnya bertarung. Lukas sudah mengantisipasi karena tubuh Nico sangat atletis dan berotot. Aku bukan bocah ingusan seperti yang kau pikir, kata Nico. Dia mengambil kuda-kuda. Lukas mengenal kuda-kuda itu. Khas anak-anak pencak silat. Mereka saling berseru, berlari dan menerjang. Mereka bertarung di pinggir kolam. Nico mengirim jurus-jurus yang Lukas familiar. Lukas menangkisnya dengan sama tangkas. Bahkan pertarungan itu sampai membuat keduanya tercebur ke kolam. Tiga wanita di dalam kamar yang lagi santai makan sabu-sabu dan mengolok laki-laki gampang marah dan berkelahi, menghambur keluar. Lukas unggul di sini karena dia bisa menahan napas dalam air selama lebih dari 3 menit. Tapi yang tak diduganya, Nico juga memiliki keahlian tersebut. Jadinya keduanya saling menarik satu sama lain sampai ke dasar kolam. Melanie geleng-geleng tak habis pikir. Lukas, lirihnya. Antara kagum juga sebal. Dia berani ribut dan tak pandang bulu. Mau itu berandalan atau anak wali kota, tetap dihajarnya juga. Lukas sekuat tenaga menggempur titik lemah Nico yang sudah ditemukannya. Dia meninju pakai kepalan tangan membentuk kepala ular tepat ke ulu hati Nico. Nico gelagapan gagal menahan napas lebih lama. Dia pingsan dalam air kemudian. Lukas membawanya ke permukaan, menyeretnya ke pinggir kolam. Jangan menyelam sambil minum air, nasihat Lukas kepada Nico. Lukas melepas baju dan memerasnya. Lalu berjalan penuh gaya dan kemenangan ketiga wanita di depan pintu. Lukas memberi ciuman dari udara kepada Melanie. Helen dan Annie bersiul-siul. Annie langsung mencarikan handuk buat Lukas. Lukas pergi ke kamar mandi dan mengeringkan badannya sementara celana dan bajunya dimasukkan ke pengering. Lukas bergabung lagi dengan santapan sabu-sabu bersama tiga wanita cantik. Meski di awal tadi dia sedikit tidak nyaman dengan Annie. Kamu apa gak takut masuk angin? Kata Melanie. Sedikit menahan napas melihat tubuh atletis Lukas yang hanya dibaluti handuk saja di bagian bawah perut. Selain Melanie, Helen juga memerhatikan dengan napas menderu. Lukas tersenyum saja. Aku bodyguard terkuatmu, ingat. Dasar belagu, ketus Melanie. Tiba-tiba dari pintu kamar 4 orang menyerbu masuk. Mereka memanggil nama Lukas disertai makian. Sini kau Lukas. Berani-beraninya kau menghajar bos kami. Lukas geleng-geleng kepala, duh, gak ada kapoknya. Bagaimana teman-teman, beri mereka pelajaran juga. Tanya Lukas kepada tiga wanita. Bersambung.